bahwa dia pikir tuh Bunda Maria hamil seperti apa. Dia edukasi dikit-dikit lah supaya paham Yesus seperti apa sih gitu loh. Supaya nggak kejauhan ilmunya gitu. Anda pernah nonton film Thor nggak? Thor yang dengan palunya itu dia dibantuin dulu saya Pak. Petirnya terkumpul di palunya. Tolong bantu saya Banyu Mak. Iya. Bukan dibantu tapi dibagi ke mumetan kepala saya ini. Habisnya sama kayak gimana itu Bang? Saudara saya itu Bang, temannya Abang Juma itu. Gimana si Abang ada Hadi yang itu, perlu dibina? Dia sama teman sama saudara saya sudah protes. Ya dengerin dulu. Ya dengerin dulu. Ini Bang Juma kan mau menyederhanakan. Sebenarnya itu Yesus itu kenapa Bunda Maria hamil, siapa yang menghendaki, proses hamilnya, terus yang dilahirkan apa gitu loh. Disederhanakan dulu supaya lu nggak kejauhan gitu loh bro. Lu mau dengerin nggak ceritanya? Oke siap. Iya. Didengerin yang baik-baik ya. Oh ini maksudnya cerita yang dalam Al-Quran. Ya dikombinasi Al-Quran dengan Bible. Jelas beda. Iya yang mana nanti yang mana menurut kamu nanti yang masuk akal gitu loh. Anda salah. Sebenarnya dua-duanya masuk akal. Belum diomongin udah disalahin. Dua-duanya masuk akal. Karena Anda ini membuat perbandingan lalu mencari siapa yang paling benar. Itu salah. Yang mana yang paling logis? Dua-duanya benar. Aduh. Ya udah lu dengerin aja udah. Ya lu dengerin dulu. Hanya Kristen itu mereka tidak mau mengakui bahwa Roh Kudus Tuhannya belum datang ke dunia lagi sebenarnya. Yang bilang sudah bangkit itu sebenarnya Sang Putra Isa. Ya. Fransiskus ini punya kepercayaan. Mereka tidak mau mengakui karena pertama Yesus lebih dari satu. Pertama malu hati, yang kedua apa? Tersesat, takut menemui jalan buntu. Nah itulah mereka. Dan saya mau belak-belakan aja, saya mau jujur aja. Ya lu dengerin dulu Bang Juma dengan jelasin sebentar ya. Ketika kalian berkata ada Tuhan selain Allah, biarin. Saya diam. Biar lu puas dulu. Ya udah lu dengerin Bang Juma dulu menjelaskan bagaimana di Al-Quran, bagaimana Bunda Maria hamil sih sebenarnya gitu ya. Siap. Nah kalau kira-kira kalau lu setuju ya tinggal setuju, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Iya. Ya disederhanain dulu, disederhanakan. Iya. Oke. Dengerin ya sambil ngopi. Ya silakan Bang Juma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan berbagai makhluk, di antaranya manusia dengan kelahiran yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan ketika Ruhul Kudus itu datang kepada Bunda Maryam. Allah menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman sakiyah. Jadi Allah menyampaikan melalui perantaraan Ruhul Kudus agar Ruhul Kudus mengatakan kepada Maryam agar Maryam itu jangan takut, sehingga si Ruhul Kudus itu menghibur Maryam. Makalah apa yang dikatakan oleh kemudian Ruhul Kudus kepada Maryam, innama ana rasulu birabbiki, saya ini sesungguhnya hanya utusan Tuhanmu, wahai Maryam. Aku bukan jin, aku bukan setan, aku bukan manusia, tetapi aku ini utusan Tuhanmu. Li untuk ahabalaki gulaman zakiyah, untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerah itu? Seorang manusia, anak laki-laki yang suci. Nah, artinya bahwa ketika kita sebagai orang yang memiliki akal nih ya, seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun bisa hamil dengan ajaib yang disebut mujizat. Oleh karena apa? Oleh karena kehendak Allah. Makanya di Al-Quran di surah Ali Imran ya diterangkan bahwa inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi penciptaan
penciptaan Adam dan penciptaan Isa itu sama dengan kelahiran mereka berdua ini, keadaan penciptaan orang berdua ini. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi tidak ada yang istimewa di atas daripada penciptaan dua manusia yang mulia ini. Adam dicipta dengan kun fayakun. Isa alaihissalam pun dicipta dengan kun fayakun. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu tidak berbeda dengan Adam. Kenapa tidak berbeda? Allah menerangkan Adam dari tanah. Isa pun dari tanah. Nggak boleh dipungkiri itu. Nabi Isa, Yesus itu pun dari tanah. Kemudian Allah menerangkan, jadilah maka jadilah mereka itu. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan, oh Isa itu, Yesus itu Tuhan. Karena dia lahir tanpa ayah. Nggak bisa. Karena Adam juga lahir tanpa ayah. Bahkan kalau kita melihat secara akal, penciptaan Adam itu jauh lebih istimewa. Kalau secara akal ya, jauh lebih istimewa, jauh lebih membuat kita terkesima dibandingkan Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Kalau Yesus tercipta, bayangkan, dia di rahim, digodok selama berbulan-bulan. Di situ dia bisa makan, bisa minum, bisa bernapas dan seterusnya, lalu kemudian keluar menjadi janin. Apakah itu luar biasa? Tidak, sama aja dengan manusia lain, sama aja dengan Suma. Perbedaannya, ibunya hamil mukjizat. Nah, bagaimana dengan Adam? Tanpa proses itu. Seketika Tuhan mengatakan kun fayakun maka jadi. Tidak ada proses rahim dia. Adam nggak rahim. Kemudian begitu dia tercipta, seketika dewasa. Yesus, orok dulu dia. Jadi bayi, balita, kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa. Adam kagak, jauh lebih hebat. Nah, karena itulah kemudian adalah kesalahan yang sangat luar biasa. Kalau kemudian di dalam kitab Anda dikatakan Gabriel datang pada bulan ke-6, apa yang dikatakan oleh Gabriel? Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyya. Sama. Dalam kitab Matius juga Lukas diterangkan bagaimana kemudian Maria itu kaget. Bagaimana mungkin aku hamil? Roh Tuhan ya bekerja atasmu wahai Maria. Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan engkau melahirkan seorang anak manusia, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi firman-Nya yang mana? Ya penyampaian malaikat Gabriel itulah kepada ibunya. Itulah firman. Yesusnya di mana? Belum. Yesus belum. Dia belum ditiupkan ke dalam rahim, belum. Nanti Yesus itu ada ketika malaikat Gabriel meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Barulah Yesus itu dalam bentuk embrio. Masih orok dia di dalam. Sekiranya begitu. Kalaupun dikatakan, oh dia adalah Tuhan, itu konsep dari mana? Nggak bisa. Yesus ketika dia diciptakan, ketika dia diinformasikan, dia adalah proses penciptaan. Ketika dia dilahirkan, jadinya dia adalah ciptaan. Begitu dia ngajar sebagai rabi, dia juga mengajarkan dirinya adalah ciptaan. Lalu dari mana konsep Tuhan yang dinobatkan kepada Yesus? Dari Romawi. Dari ahli kitab yang menjajakan Tuhan kepada orang Roma. Gitu loh. Silakan. Silakan, Dek. Oke, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya mengenai Isa dalam Al-Quran dan mempersamakan Yesus Kristus di dalam Injil yang ada di Alkitab. Iya, memang betul Jibril sama-sama mewahyukan firman kepada Maria. Kalau dalam Al-Quran meniupkan ruhnya. Nah, sedangkan kalau di dalam Injil yang di Alkitab itu Maria sudah hamil duluan, baru dikatakan bahwa anak yang dikandungnya itu ada dikasih Tuhan, mempunyai kuasa kasih karunia dari Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan sendiri yang berfirman pada waktu zaman Yesaya. Nah, sekarang saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dua sosok yang di dalam kitab Yesaya, yaitu Mikael dan Immanuel. Itulah
dua sosok yang di Al-Quran dengan di Injil. Kalau yang Yesus Kristus itu adalah Immanuel, berarti Sang Putra atau Isa dalam Al-Quran dia adalah Mikael. Begitupun sebaliknya. Kalau Yesus Kristus yang adalah Mikael, berarti Sang Putra atau Isa dalam Al-Quran atau Sang Bintang Timur yang gilang gemilang, dia adalah Immanuel. Bukan saya, maaf. Daniel. Kamu jangan cerita dulu ke sana. Bunda Maria, jangan cerita ke sana dulu. Bunda Maria mengandung dulu. Immanuel akan lahir masih akan datang. Kalau saya yang adalah Isa atau Sang Putra, berarti yang Yesus Kristus dalam Injil di Alkitab adalah Mikael. Pada kitab Daniel, bukan Yesaya. Daniel. Antara Mikael dengan Immanuel. Itulah. Dan di dalam kitab Kejadian, yang satu Sang Putra, yang adalah Tuhan sendiri, bukan Tuhan, Roh Allah. Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air yang adalah malaikat. Yang adalah malaikat. Lalu dia lahir ke dunia, lalu dia tidak bisa mengemban tugas perusahaan itu, dia pun meminta kepada Tuhan semesta alam, Bapaknya, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, yang akan menggantikan tugas perusahaan itu, menemani murid-muridnya selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran, Roh Penghibur, Yesus Kristus, yang adalah anak manusia yang kudus adanya. Oke. Iya. Boleh kita dialog logika aja ya? Boleh ya? Main logika aja lah. Iya. Ya, boleh. Jadi gini. Ketika saudara mengatakan Roh Penghibur, artinya kalau yang dikatakan penghibur itu, penolong itu adalah esensi yang bisa membuat kita senang. Bukan begitu? Roh Penghibur, iya betul. Iya. Yang dalam hal ini menghibur murid-muridnya. Sabar dulu. Oke. Jadi dia adalah sosok penghibur, dia adalah sosok penolong. Artinya keberadaannya memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul kemudian. Betul? Iya, betul. Oke. Anda mengaku sebagai pengikut Yesus. Anda mengaku sebagai murid Yesus. Ketika Anda hidup dalam suatu wilayah kenegaraan, ya kan? Hidup dalam suatu tatanan negara seperti di Indonesia misalnya. Iya. Anda kemudian mengalami kondisi di mana negara Anda itu diperangi. Saya minta penghiburan apa yang kemudian seorang penghibur yang Anda maksud yang diberikan kepada Anda ketika negara Anda dijajah oleh penjajah. Tolong tunjukkan dalil, tunjukkan data di dalam kitab Anda bahwa penolong dan penghibur ini benar-benar memberikan solusi kepada Anda ketika negara Anda itu dijajah oleh bangsa lain. Silakan. Oke. Tadi saya memakai tungku agama, yaitu saya tadi pakai marga Ohiwutun. Sekarang dengan pertanyaan ini saya akan memakai tungku pemerintah. Tungku pemerintahan. Dalam hal ini saya sekarang saya bermarga Bokilia. Oke, saya menjawab ini dengan atas nama marga Bokilia. Oke. Pada saat penjajahan itu terjadi, yang menurut sejarah pertama adalah oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Inggris hanya melalui saja. Lalu setelah Spanyol dan Portugis pergi atas kuasa, yang saya minta solusi penghibur, solusi penolong ketika negara kita ini dijajah. Menurut versi kitab Anda, ketika Indonesia dijajah saat ini, apa yang Roh Penghibur dan Penolong itu ajarkan kepada Anda? Katanya Anda dihibur nih. Ini kalau kita diserang dari penjajah luar, pasti kita akan merasa galau, merasa khawatir, merasa ketakutan. Solusi yang diberikan oleh penolong menurut Anda dan penghibur menurut versi Anda itu apa di dalam kitab Anda? Silakan. Oke,
Sekarang saya sedang meninggalkan tungku agama saya tinggalkan sebentar. Nanti Ya, saya mau bukan pakai agama tungku Anda yang Anda tinggalkan. Oke. Justru harus merujuk kepada agama Anda. Karena agama Anda memiliki penghibur dan penolong katanya. Buktikan itu. Oke, Silakan. penghibur itu adalah tadi Abang bilang penjajahan. Penjajahannya kapan? Zaman sekarang atau zaman dulu? Iya, Kalau sekarang zaman kan ketika melalui Indonesia cyber, tiba-tiba lalu diperangi. metodologi ideologi pemikiran yang mereka tanamkan pada setiap umat-umat Kristen yang percaya. Lalu Nah, sekarang penghiburnya ngajarin apa? Solusi apa yang penghibur itu berikan kepada Anda? Silakan. Soal penghiburan ini, negara ini kan sudah terbentuk dari sejak 17 Agustus 1945. Yang saya tanya, penolong dan penghibur ini menghibur Anda, menolong Anda dengan cara apa? Maksudnya menolong negara Anda, negara kita atau Kan ceritanya di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus menjanjikan akan mendatangkan seorang penghibur, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Ketika negara Republik Indonesia ini dijajah, tiba-tiba diserang, misalnya diserang dari negara luar, ya kita nggak usah sebut negara luar, apa yang penghibur dan penolong yang dimaksud Yesus yang ajarkan kepada Anda, yang hiburkan kepada Anda, sehingga Anda mengatakan penghibur itu ada di Kristen? Silakan. Oke. Soal penghibur dalam Injil itu sebenarnya pada zaman itu, pada waktu itu. Oke, kalau misalnya memang itu janji Yesus akan datang seorang penghibur, lalu apakah penghibur itu akan datang kepada negara kita? Oke, kita akan mengupas dulu tentang di mana orang-orang yang sudah ada bersama Yesus di Taman Firdaus Allah di surga sekarang ini ya. Nyambungnya ke sana, saudaraku. Ini Yesus mengatakan dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Jadi ketika ada yang memerangi Indonesia, penghibur itu segera memberikan solusi. Penghibur itu segera memberikan hiburan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu solusi yang diberikan oleh penolong dan penghibur lain. Saya minta solusi dari penghibur dan penolong lain yang ada di kitab Anda itu. Kayak mana solusinya? Silakan. Ya, kita harus melalui orang-orang yang ada di surga itu. Mereka bilang apa, berkata apa tentang kemerdekaan negara Indonesia kita. Banyak yang mendukung. Salah satunya Vatikan. Ya, sekarang negara kita dijajah nih. Mereka mendukung. Anda memiliki penghibur penolong yang mengajarkan segala aspek bahwa Indonesia telah merdeka. Selesai. Ketika masih dijajah lagi. Oke. Itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Saya akan mengambil konsep tentang Sang Putra ini. Sang Putra yang sebenarnya dia berada di tengah-tengah antara kaum Islam dengan kaum Kristen. Dia sebenarnya berada di tengah-tengah. Jadi gini. Tunggu. Sabar dulu supaya orientasi pembahasan kita itu kena terhadap sasaran. Ya, saya diundang untuk sedikit memberikan pencerahan. Begini, saudara saya yang saya kasihi di dalam nama Allah. Di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku. Roh ini adalah kekuatan, spirit, di atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Oke? Kuasa. Nah, sekarang di Al-Quran dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diberikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai senjata ampuh untuk melawan semua apa yang dikatakan penjajahan di atas bumi. Al-Quran menjadi solusi, menjadi kekuatan bagi umat yang sedang dijajah. Al-Quran menerangkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Apa poinnya? Pertama, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura. Itu yang pertama. Iya. Artinya gini, sabar. Al-Quran diwahyukan oleh Allah sebagai kekuatan, sebagai petunjuk, sebagai senjata, sebagai tameng. Al-Quran dijadikan sebagai cahaya. Al-Quran dijadikan sebagai sandaran.
sebagai pembimbing. Sehingga ketika ada penjajahan yang muncul di Indonesia, apa yang Al-Quran berikan? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika pemimpin kita mengatakan, bersatulah kalian, hadapi penjajah, maka umat Islam se-Indonesia akan berkumpul dan berbondong-bondong mengangkat senjata. Apa panduannya? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sekarang inilah penghiburannya, inilah solusinya, inilah penolong itu. Sekarang saya minta dari Anda. Ini baru berbicara mengenai kondisi militer di dalam kitab suci. Ya, pemahaman tentang perintah untuk angkat senjata melawan penjajah. Sekarang saya minta dari Anda, penghibur dan penolong yang Anda maksud ketika Anda di dalam Kristen itu apa solusinya? Jangan-jangan begitu penjajah datang, Anda justru ikut sama penjajah. Karena agamanya sama. Misalnya, ayo, silakan. Sekarang saya mau, misalnya saya sedang menengadah ke langit dan saya berkata, wahai Muhammad, engkau yang diberikan hikmat kebenaran oleh Allah. Bila mana orang penjajah pertama itu yang adalah Spanyol dan Portugis, ketika mereka pertama kali datang di sini dan mereka diterima oleh orang penduduk setempat karena mereka membawa apa yang penduduk setempat tidak punyai. Lalu ketika ada pihak ketiga dan terjadilah perselisihan itu dan akhirnya datanglah Belanda sebagai hakim. Wahai Spanyol, kenapa engkau datang sebagai pengganggu? Benarkah bangsa Spanyol jawab itu? Lalu mereka berkeliti, kami pertama kali diterima dan lalu ada pihak ketiga yang menggembor-gemborkan penduduk setempat sehingga kami berselisih paham dan seterusnya. Akhirnya terjadilah perdagangan oleh Belanda dan dirasa tidak dinilai tidak adil dalam perdagangannya karena tidak mengikuti sistem perekonomian dunia global secara global, dan itu didengung-dengungkan oleh orang-orang yang pintar pada zaman itu. Akhirnya mereka berontak dan mereka pun berjuang melawan penjajah. Akhirnya mereka menang, walaupun menang dalam hal ini sebenarnya itu adalah pemanasan global, hasil dari pemanasan global yang dimana terjadi perang dunia pertama, kedua, yang menyebabkan akhirnya Indonesia menang tanpa syarat. Karena ya penjajah menarik diri karena mereka kalah perang. Belanda itu kalah perang dan mereka perekonomiannya senang. Mereka menarik diri walaupun tidak secara sepenuhnya. Mereka dengan perhitungan-perhitungan sampailah kepada kemerdekaan yang disahkan. Dan di mana bila mana bangsa komunis kalah dalam hal berideologi dengan Barat, maka Barat yang menjadi pelindung, bukan menguasai ya, tapi melindungi, mengawasi perekonomian dan bekerja sama dalam berbagai aspek perekonomian, pendidikan, kesehatan, sekolah dan lain sebagainya, infrastruktur dan lain sebagainya. Kalau misalnya negara komunis menang, ya komunis yang berhak semuanya di Indonesia. Itu solusinya. Wahai Muhammad, apa yang kau katakan dalam hal ini? Nah, saya akan bicara seperti begitu. Ya, nah, sekarang ini ketika saya rasa Anda menjawab permasalahan. Bangsa Indonesia, penghibur Anda ternyata masih tidur. Penolong Anda lagi dilema tidur, ya. tentang menyatakan diri mana yang paling benar. Dalam hal ini saling memperebutkan umat, saling memberikan manusia. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting itu adalah jalan kebenaran dalam Alkitab, dalam Injil, selesai, titik. Dan menurut solusi yang itu, Indonesia itu sudah diberikan bahwa pemimpinnya adalah orang Islam, bukan orang dari mana-mana, khususnya orang Jawa, orang Islam. Itu sudah ada dalam perjanjian kontrak dengan Nah ini kalau nanti dibantu sama Dokter Adi ya, sama saya Pak perlu menurut Agung. hal itu lagi. Kalau Dokter Adi, kalau kira-kira ada yang mau diberi bantuan, apa ada advis dari dibangun narasinya dulu Bang Handi terkait dengan penolong dan penghibur itu dulu. Iya, penolong dan penghibur, jangan kemana-mana sih, bro. Ya. Oh, kalian dalam hal ini Islam berhak memanage semua negara Indonesia, tapi daerah berhak menyuarakan aspirasinya gitu. Daerah berhak mengatur diri sendiri selama tidak merugikan negara. Nah itu. Dalam ini kalianlah yang menjadi pemerintah di pusat. Tapi Yerusalem. Gue bilang, Francisco, gue bilang lu jangan ketinggian ngomong dulu. Gue bilang standar-standar aja dulu. Ini selesai. Kalau kalian ambil itu Yerusalem, Indonesia, kalian harus menang berpolitik. Kalau mau berpolitik, itu kalau mau berdamai ya
kita damai. Lu jawab WA gua dulu, lu standby, lu jawab WA gua. Lu ping supaya gua tahu nomor lu. Gue senggol Dokter Adi dulu ya. Dokter Adi ya, selamat Oke, pagi. Selamat Dokter pagi Adi. Pak Hendy dan Iya, semuanya. Selamat iya. pagi. Pagi. Bagaimana topiknya Bang Juma? Silakan disenggol Dokter Adi. Ya, tadi saya cuma menyikapi bahwa orang Kristen itu setelah Yesus terangkat, orang Kristen dikirimi penolong dan penghibur. Ya, saya bangun narasi penghibur itu, penolong itu adalah esensi yang memberikan solusi ketika seseorang itu mendapatkan masalah. Nah, saya kasih contoh, ketika negara kita ini ya dirundung masalah peperangan, tiba-tiba saja kita diperangi. Solusi apa yang diberikan oleh penghibur dan penolong Anda? Gitu. Tadi katanya dia berdoa dulu dengan yang di surga. Ulang Pak Juma. Pertama tadi bahwa Ya kan dikatakan di dalam pengajaran Yesus, aku akan minta kepada Bapa agar mengirimkan penolong lain, penghibur lain. Ya, di mana penghibur dan penolong ini akan mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, muncul pertanyaan, ketika kemudian ada peperangan, Indonesia dirundung duka, diperangi misalnya, dirampas kedaulatannya, yang Kristen solusi apa yang kemudian Kristen bisa ambil dengan penghibur dan penolong yang katanya bekerja di Kristen itu, gitu loh Pak. baik, saya jawab ya. Jadi definisi penolong atau penghibur itu dulu ya. Jadi yang saya pahami, dasar saya memahami Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi penghibur yang dimaksud di Yohanes 16 ayat 7 adalah penghibur yang tertulis juga di Yohanes 15 ayat 26, saya bacakan, jikalau penghibur yang akan datang utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersatu dengan aku, sama juga dengan Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dasar pijakan. Tetapi jika kita sebagai bangsa, kita dijajah oleh bangsa luar, ya sebagai orang yang percaya, ya kita harus bersatu dari berbagai suku di seluruh Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku. Mari kita bekerja sama bahu-membahu memerangi bangsa asing yang ingin menjajah kita, merapatkan barisan. Apa yang kita perbuat untuk bangsa dan negara? Contohnya kami di Bengkulu. Kalau penjajah mau datang di Bengkulu, semua umat, semua anak bangsa harus merapat barisan. Apa yang kita membuat? Apa kita harus buat untuk bersatu, untuk melawan yang penjajah yang ada di Bengkulu? Ini contoh nyata. Jadi itu yang mau saya sampaikan, penolong atau penghibur itu sebenarnya mengajarkan apa yang pernah diajarkan Yesus selama Yesus di bumi. Tetapi kalau ada penjajah luar sebagai anak bangsa, tanpa memandang agama dan suku, mari kita bekerja sama, bahu-membahu memerangi penjajah itu. Demikian Bang Juma. Pak Juma. Iya, jadi ini yang Anda ajarkan itu adalah dari Anda sendiri. Yang kita minta ini ajaran dari sang penolong atau sang penghibur itu ke Kristen itu apa gitu loh Pak, solusinya. Oke, jadi saya udah bilang tadi, karena kita adalah bangsa Indonesia, yang di bangsa Indonesia ini tidak hanya orang Kristen aja, tidak beragama Kristen aja, kita sebagai anak bangsa harus bersatu, diajarkan bersatu. Jadi kita bahu-membahu memeranginya. Kalau kita hanya menyelamatkan orang kita, agama kita, suku kita aja, maka ya kekuatan kita sudah terbukti waktu penjajah Belanda datang di periode imperial, kita dipecah-pecah sehingga kita satu sama lain tidak bisa bekerja sama. Akibatnya gampang dijajah. Tetapi kalau kita bekerja sama satu sama lain, tidak ada pengkhianat di bangsa ini,
maka penjajah tidak akan bisa masuk. Itu yang diajarkan. Jadi berbaur, bermasyarakat, bersatu dengan orang sebangsa, setanah air, walaupun berbeda agama dan berbeda suku. Demikian, Pak Juma. Ada petunjuk dari penghibur, Pak, penolong, mungkin tertera di kitab Anda atau gimana? Secara spesifik tidak ada tertulis, tetapi saya yang telah diajari penolong penghibur itu Roh Kudus, itu yang saya jalin, ya, yang saya alami. Jadi yang saya lakukan. Jadi sama seperti saat ini saya di Bengkulu ada penjajah, saya harus bekerja sama dengan masyarakat terdekat dulu supaya contoh pandemi corona, COVID. Ya COVID sudah datang, itu kan penjajah di luar atau ingin merusak kita. Ya kita semua elemen bangsa, baik dari kesehatan, baik dari kecamatan, dari TNI, Polri, semua elemen-elemen, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, semua bersatu untuk memeranginya. Salah satunya adalah komunikasi, penyuluhan. Misalnya lakukan prokes kesehatan, kita pakai masker, jaga jarak, dan mengadakan vaksinasi. Walaupun ada informasi, jangan mau divaksin. Nanti kalau divaksin akan mati. Nah, informasi-informasi ini harus kita perangi bersama-sama, dengan duduk bersama. Akhirnya kita mengadakan penyuluhan-penyuluhan bahwa setelah divaksin tidak ada mati. Tetapi banyak getol YouTube menyerang. Kalau divaksin mati, jadi jangan mau divaksin. Akibatnya vaksinasi tertunda. Tetapi walaupun ada penyusup atau yang menghalangi vaksinasi, kita pihak kesehatan bekerja sama dengan pemerintah setempat, TNI, Polri bekerja sama bahu-membahu sampai masyarakat sebagian besar mau. Akibatnya dampak coronavirus itu sudah berlalu. Tetapi sekarang muncul lagi. Khusus saya baca di internet di DKI, per hari ada 5.000 yang terpapar positif. Tetapi bersyukur tidak sampai mengadakan, tidak ada korban jiwa karena mayoritas penduduk Jakarta sudah mendapat vaksin. Bahkan kami khusus orang kesehatan akan ada vaksin keempat, booster kedua. Itu sudah saya baca di wacananya. Jadi saya sendiri sudah 3 kali vaksin dan masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin. Padahal vaksin COVID itu untuk membuat kita kebal terhadap COVID. Tidak jaminan, walaupun divaksin masih bisa saja terpapar COVID. Dan bisa saja kalau kita daya tahan tubuh kita rendah, bisa meninggal. Jadi kita sebagai warga negara, kita bermasyarakat, bernegara, dan tugas saya sebagai dokter dilindungi di wilayah kerja saya. Dan saya nggak mungkin sendirian. Saya minta tolong dengan teman sejawat saya di puskesmas-puskesmas lain, dan di wilayah kerja saya ada perawat bidan. Walaupun beda akidah, beda suku, saya harus rangkul mereka. Karena pekerjaan ini bukan, tidak bisa pekerjaan seorang diri, ini bekerja sama supaya masyarakat kita terlindung dari coronavirus. Itu yang nyata, Pak Juma. Bukan penjajah, ini musuh yang tidak kelihatan itu coronavirus. Demikian, Pak Juma. Jadi paparan Pak Dokter ini kayak Menteri Kesehatan. Mantap lah. Ini kita berbicara mengenai solusi Pak yang diberikan oleh Roh Penolong dan Penghibur. Kalau yang Bapak uraikan itu Hindu, Buddha, bahkan orang yang tidak punya agama pun bisa. Di dalam pengajaran yang sedang kita bahas ini terkait dengan apa yang kemudian Yesus uraikan tentang penghibur yang datang setelah Yesus itu pergi. Artinya setelah Yesus itu pergi, Bapak, akan datang seorang penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Bukan seperti yang Bapak urai tadi. Kalau yang Bapak urai tadi, penolong tidak datang juga pasti manusia dengan akalnya mampu untuk mengurai itu, Pak. Gitu loh. Yang kita maksud di sini adalah seperti apa yang tertuang di dalam Yesaya yang saya bacakan tadi. Yesaya yang saya bacakan tadi itu adalah sertifikat, ya, legalitas yang kemudian Tuhan berikan kepada manusia bahwa akan ada hamba Tuhan di mana roh atau kekuatan atau spirit atau hukum atau ketetapan atau lambang kekuasaan yang akan diberikan kepadanya, supaya lambang kekuasaan Allah ini itu dinyatakan hukum-hukumnya kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, yang Bapak uraikan itu nggak kena terhadap apa yang sedang kita bahas. Artinya gini,
ketika Tuhan itu mengetahui ya permasalahan yang muncul terhadap hambanya, terhadap ciptaannya manusia, tentu Tuhan sendiri yang akan memberikan solusi. Nah, solusi inilah yang kemudian yang akan diajarkan melalui roh penolong, roh penghibur ini terhadap semua aspek permasalahan yang muncul di tengah-tengah umat manusia sebagai ciptaan yang dicintai oleh penciptanya. Maka saya katakan tadi di awal sama teman kita yang tadi, siapa, Fransiskus, bahwa ketika negara kita seketika diperangi oleh bangsa lain, apa penghibur dan penolong itu ajarkan kepada Anda untuk melakukan perlawanan kah, diam diri kah, atau seperti apa? Kalau dikatakan perlawanan, mana pengajarannya di dalam kitab Anda? Kalau disuruh diam, mana pengajarannya dalam kitab Anda? Kalau disuruh bersekutu dengan penjajah, tunjukkan di dalam kitab Anda. Karena kenapa? Penolong itu pasti sebagai hukum-hukum Tuhan pasti tertulis. Hukum Tuhan itu pasti tertulis. Gak mungkin cuma mulut saja yang berbicara. Karena hukum Tuhan ketika diinginkan berlaku kepada manusia, Tuhan senantiasa berfirman. Tuhan senantiasa memberikan ilham, wahyu kepada siapa yang dia tunjuk untuk menyatakan hukum itu kepada manusia. Itu pasti. Dan itulah kemudian ketika dikatakan, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, Nabi inilah yang kemudian yang membawa hukum-hukum itu. Hukum-hukum, ketetapan, ketentuan, dan juga dasar pijakan di dalam memberikan suatu solusi di dalam setiap permasalahan. Hambaku itulah yang orang pilihanku. Kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, ini hukum ini apa ini? Ini aturan main, Pak. Hukum-hukum ini tertulis. Ketika ada peperangan terjadi di negara kita kemudian seketika diperangi, hukum Tuhan yang harus ditegakkan. Kembali kepada kitab suci. Nah, kami umat Islam begitu. Ketika negara kita ini dijajah, maka pasti kami satu komando. Komandonya apa? Al-Quran. Apa yang diwahyukan oleh Al-Quran? Itulah yang menjadi komando. Itulah hukum-hukumnya. Nah, kita menginginkan kalau penghibur itu ternyata bukan di Islam, penghibur itu adanya di Kristen. Kita minta solusi. Ini baru masalah kecil. Belum ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Apa yang kemudian roh penolong penghibur yang kasih solusi melalui kitab Anda? Ada? Nah, ini yang perlu kita bahas supaya kita mencerdaskan anak bangsa. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, seorang penghibur, di mana penghibur ini tidak akan datang kalau aku belum pergi. Nah, penolong ini itu diperkuat dengan Roh Kudus, diperkuat oleh Roh Kudus. Dan penolong ini akan menyertai selama-lamanya. Maksudnya, ajarannya, hukumannya yang diterima dari Tuhannya akan menyertai manusia selama-lamanya. Ditegakkan untuk kepada bangsa-bangsa. Ini yang kita minta. Kalau di Al-Quran, Pak, saya sudah mengurai tadi lebih awal dengan sahabat kita, bahwa kami umat Islam itu jelas ketika ada terjadi peperangan, maka kami minta komando dari pemimpin tertinggi negara kita ini. Makanya Al-Quran menjelaskan demikian. Ya, Al-Quran menjelaskan kepada kami agar kami itu mentaati presiden, mentaati pemimpin. Makanya Bapak, kenapa sih umat Islam itu harus memilih pemimpin yang seakidah? Harus. Karena yang namanya negara itu adalah tatanan, asas, Pak. Ada kedaulatan di situ. Kenapa kami harus memilih yang seakidah? Karena yang seakidah ini, itulah yang akan memimpin kami di dalam mengambil sikap menjaga kedaulatan negara. Qala innama ana rasul rabbiki li ahabi laki gulaman zakiyah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran kepada Maryam bahwa akan datang seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang suci inilah yang kemudian yang mengabarkan akan datangnya penolong lain, penghibur lain setelah dia. Karena itulah kemudian ya saya minta kepada Dr. Adi dan juga teman-teman kita yang tadi, teman Fransiskus, untuk memberikan solusi apa yang diberikan di dalam kitab Anda oleh penghibur ini ketika terjadi sesuatu di negara kita ini. Itu loh Pak yang saya inginkan. Kalau kami jelas
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa kami harus taat kepada pemimpin? Ya karena pemimpin itu adalah wakil kami, Pak. Oleh karena itulah kemudian jelas kaidahnya diminta untuk kemudian memilih pemimpin yang seakidah, karena dengan memilih pemimpin seakidah, seruannya akan kita dengarkan. Seruannya akan kita ikuti di dalam menjaga kemaslahatan umat, di dalam menjaga tatanan asas bernegara. Nah, ketika kemudian ada perang, ada penjajah, kami mengikuti instruksi pemimpin. Kalau pemimpin sudah mengatakan angkat senjata, maka seluruh tanah air akan bergema kalimat Allahu Akbar. Lakukan perlawanan. Nah, sekarang penghibur Anda mengajarkan apa tentang kejadian-kejadian seperti ini? Silakan. Radi, suaranya masuk di belakang. Sebentar ya, Roman. Iya, lanjut dok. Ada feedback gitu, ada feedback. Iya, Iya. gangguan sinyal, itulah masalahnya. Oke, Oke, suara saya jelas belum? Udah? udah jelas. Lanjut. Lanjut dok. Apa Pak Agung mau nambahin? Halo? Ya. Ya. Halo. Iya toh. Apa Agung mau nambahin? Silakan. Gantian sama Dokter Adi. Silakan. Saya ingin nanggapin aja apa yang dikatakan Bung Joma, tapi saya mau tanya dulu ya. Bung Joma tadi bilang bahwa di dalam memilih seorang pemimpin itu harus seakidah, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu ada dalilnya nggak ya Bung Joma ya? Di Al-Quran itu ada dalilnya nggak bahwa pemimpin itu adalah yang harus seakidah gitu? Itu dulu. Woi, atau Bung Handi, bisa nggak menolong gitu? Menolong ke saya, kira-kira ada dalilnya nggak di Al-Quran yang mengatakan bahwa memilih seorang pemimpin itu harus seakidah gitu? Ada nggak sih? Wih, sinyal hilang. Ya, Oke, mungkin sinyalnya gangguan. sorry Pak, sorry. Enggak, tadi ada telepon Bang. Ya. Gimana? Sudah gimana? Ya, Diulang Pak Agung. Gimana, Diulang. lagi. Pak dokter gimana? Yes. Gimana, Itu Pak? ada Pak Agung nggak dengar Pak Agung Banyuma? Halo, Halo Pak Banyuma. Agung, iya. Pak Dengar? dokter dengar. tadi kan setinggal. Iya Pak Dokter, ini lagi ada sedikit ada pasien mungkin. Ada Jadi disambung oleh Iya. Suara Pak saya Agung. kedengaran, Bang? Dengar. Kedengeran Banyuma? Halo. Wah, Bung Iya. Joma kayaknya sinyalnya timbul tenggelam ya. Cek. Bukan, signal Banyuma bagus, ada telepon masuk tadi. Akhirnya harus refresh dulu. Yaudah, Gitu, gini Pak Agung. aja, gini aja. Tabrakan, Nambahin. Bang, kalau telepon masuk di HP-ku. Iya. Oh, mantap. Jadi tolong jangan telepon ke Banyuma dulu ya teman-temannya, ini lagi gangguan soalnya Ya. kalau di telepon. Bang Iya. Andi, Silakan Pak Agung. Ya, oke. Cek. Halo, Bung Joma, bisa dengerin suara saya? Tuh, ya nggak kedengaran bisa. suaranya, Bang. Banyuma. Oh, udah Ya. bagus. Udah lanjut. Jadi gini, Udah Bung Joma. udah bagus. Udah bagus ya. Tadi Untuk- Bung Joma kan mengatakan, Oh, Pak Agung. Ya, oke, silakan. Gimana, Pak? gini, tadi Bung Joma kan mengatakan bahwa Ya, di dalam memilih pemimpin itu kan harus yang putus-putus. seakidah. Atau gitu jaringan kan. saya ya? Aduh, Cek, iya ya. Memang cek, putus, cek. timbul tenggelam. Bagus. Sebentar Pak Agung. Bang Juma mungkin bisa exit dulu baru masuk lagi gitu. Bentar. Habis terima telepon HP begitu. Exit dulu baru masuk lagi biar refresh. Bang Ya, Gini cek, aja. cek. Kalau mendengarkan saya Bang Juma bisa exit sebentar terus masuk lagi biar refresh. Oke, bentar. Iya. Nanti saya coba nyambung ke Pak Agung gitu ya. Ya, selamat datang ya Pak Agung.
sama Dokter Adi. Ya, topik ini seperti sebenarnya penolong, penghibur itu menurut di Bible. Ya nggak apa-apa, Pak Agung, diterangin aja dulu. Silakan. Oke, Kan- saya Ini tuh apa? bisa saya jawab, Ustadz. Apa Gi? Sebentar Pak Elo, biar Pak Oke, Agung dulu. saya sedikit aja. Jadi Ya, sebetulnya saya silakan. itu sedang fokus tentang yang sangat kritikal sekali, yaitu tentang ketuhanan Yesus gitu. Tapi ini sudah beralih pembahasan pada Roh Kudus ya. Roh Kudus kan Roh penolong itu datang ketika Yesus sudah meninggalkan dunia ini ya. Saya sebetulnya sedang konsentrasi ke ketuhanan Yesus. Tapi tentang Roh penolong yang ini ya sedikit yang saya pahami itu memang tidak dalam hal-hal yang seperti peperangan gitu ya. Itu tidak seperti itu sih. Karena ketika Yesus masih hidup kan tidak juga membicarakan tentang hal-hal yang peperangan dan lain-lain itu loh, tidak. Karena yang diperangi, yang melibatkan Roh Kudus itu sebetulnya adalah kuasa jahat, kuasa iblis gitu loh. Kuasa iblis yang memang ingin menjauhkan manusia dengan Sang Pencipta, gitu loh. Kalau saya pemahamannya seperti itu. Jadi Roh Kudus ini terkait dengan hal-hal semua yang dikatakan Yesus itu kaitannya dengan hubungannya dengan Bapa yang harus disembah itu. Kalau terkait dengan peperangan, dengan yang tadi Pak Adi bercerita tentang COVID dan sebagainya itu kok saya masih belum menemukan itu. Tapi kalau saya berdoa kepada Roh Kudus ya, Roh Kudus kiranya menerangi hati orang yang mau berbuat jahat kepada kita, gitu. Halo? Udah Bang Joma, udah bagus. Supaya diterangi hatinya. Terkunci ya Bang ya? Bukan kejahatan kepada kita. Tadi ada Gitu aja. tadi udah dibuka. Jadi begini Bang Joma, ya menurut Siap. Pak Agung bahwa sebenarnya roh penolong itu tidak berbentuk apa kecuali sebenarnya itu adalah Roh Kudus yang membimbing, itu intinya sih. Agung ya, silakan Bang Joma. Iya, jadi justru itulah Bang, kan dikatakan gini, teman-teman Kristen itu senantiasa mengaku bahwa Nabi yang sama seperti Musa, di mana firman Tuhan ditaruh di mulutnya. Artinya kalau firman Tuhan ditaruh di mulutnya Nabi Isa atau Yesus, ketika Nabi Isa itu kemudian datang untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, maka poin per poin, item per item yang diterima firman itu harus tertulis atau dihafalkan agar seluruh umat manusia itu bisa merasakan dan bisa memahami, menjadikan firman itu sebagai pedoman di dalam mengambil sikap, di dalam menghadapi kemaslahatan dalam hidupnya. Kenapa? Karena itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk Bani Israel. Karena itulah kemudian kemahaadilannya Allah, Tuhan, harus Hilang sinyalnya. Hilang lagi, ada telepon lagi tuh masuk. itu. Sebentar sabar ya Pak Agung. Jadi kalau boleh nambahkan ya. kemudian. Ada tertulis Ya, nggak? betul. Ada tertulis nggak? Kalau nggak ada, berarti, loh, mana ini yang hamba Tuhan yang katanya akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Mana aturannya? Sementara di Yesaya 42 nomor 1, lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Baca juga di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3. Di situ jelas dikatakan bahwa nabi yang sama seperti Musa itu harus membawa hukum-hukum. Bawa hukum-hukum yang ditegakkan untuk dikatakan kepada bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul 3. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Artinya, nabi ini ketika datang memperdengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhannya itu tidak berlaku hanya sehari, sebulan, setahun, 10 tahun, tapi selama-lamanya. Karena itu adalah hukum Tuhan yang harus ditegakkan. Sekarang pertanyaan saya, ketika negara kita ini dijajah, solusi apa yang diberikan nabi ini?
sebagai panduan asas di dalam bernegara? Ada nggak? Atau jangan-jangan penghibur ini di tempat Anda nggak ada? Ini penting, karena katanya keselamatan itu dari Yahudi, keselamatan itu dari Israel. Berarti keselamatan ini informasinya harus dari sana. Kalau yang saya imani, informasi tentang datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa, betul, dari Yahudi. Makanya keselamatan dari sana. Berujung kepada kerajaan Tuhan diambil dan diberikan kepada yang berhak atasnya, di mana yang berhak ini tentu ya menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan yang menyala-nyala di pundaknya. Nah sekarang, kita sebagai hamba yang bertuhan, mengaku sebagai keturunan Abraham, ketika kita dijajah, apa yang kemudian Tuhan kita berikan solusinya? Secara tertulis. Sebagai hukum dari langit, yang harus kita gunakan untuk melawan penjajah, melawan dedengkat iblis. Ada nggak solusi itu? Kalau hanya mengatakan, oh kita akan bersatu, semua suku-suku akan bersatu, itu mah akal kita yang bekerja. Kalau yang kayak begitu, Tuhan tidak perlu memproklamirkan. Itulah hambaku, kepadanya aku berkenan, rohku berkuasa atasnya, dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Nggak perlu ada yang kayak begitu. Tapi ini kan dikatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Tentang mujizat. Berarti kalau kita bercerita tentang mujizatnya Musa, terkait dengan penaklukan bangsa-bangsa. Itu mujizatnya Musa itu begitu. Nah sekarang harus ada berupa nabi yang datang dengan mujizat, di mana mujizatnya itu bisa dirasakan sampai selama-lamanya. Kalau kami final, kami merasakan mujizat itu, Al-Quran. Di dalamnya syarat penuh dengan ketentuan, ketetapan, hukum-hukum Tuhan yang harus kami tegakkan. Perekonomian, Al-Quran solusinya. Pernikahan, Al-Quran solusinya. Asas negara, Al-Quran solusinya. Militer, Al-Quran solusinya. Pendidikan, Al-Quran solusinya. Pernikahan, harta waris, utang piutang, semua Al-Quran solusinya. Inilah hukum Tuhan yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Nah sekarang, oke lah, itu Islam. Sekarang dari teman Kristen, tunjukkan kepada kita Roh Kudus yang datang, seorang penolong yang akan memimpin kalian ke dalam segala kebenaran, pada keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Tunjukkan kepada kita. Kami minta pertanggungjawaban itu supaya kita tahu siapa sih agama di mana penolong dan penghibur itu bekerja. Silakan. Silakan Pak Agung, masuk Banjuma itu solusi tertulis di Bible untuk menghadapi konfrontasi atau ada penjajah demi keamanan, untuk mendapatkan rasa keadilan secara menyeluruh dalam bermasyarakat. Ada nggak solusi secara tertulis di Bible? Itu maksudnya. Silakan Pak Agung atau Dr. Adi. Oh ya, tadi yang seperti saya katakan tadi, Bung Hadi, bahwa di dalam kekristenan itu memang tidak secara detail gitu ya, detail tentang seperti apa yang dimaksudkan oleh Bung Juma tadi. Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa tugas penghibur, roh penolong, itu dalam kaitannya hubungan manusia dengan Bapa, sesembahan kita gitu loh. Itu saja menurut saya sih. Jadi tidak secara detail tentang peperangan, kemudian tentang COVID, ya, dan sebagainya, tidak ke situ. Tapi roh tadi adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus kan berbeda dengan Rohul Kudus, itu kemarin sudah dibahas kan. Antara Rohul Kudus dengan Roh Kudus itu sudah beda jelas. Karena kalau Rohul Kudus itu adalah ciptaan, sementara Roh Kudus yang dipahami oleh orang Kristen itu bukan ciptaan, itu sudah beda. Dan pada intinya menurut saya sih, Roh Kudus tidak seperti sebagaimana yang Bung Juma tadi katakan tentang hal-hal yang duniawi, tapi bagaimana Allah Sang Pencipta itu ingin menyelamatkan manusia ciptaannya supaya dia tidak jatuh dalam kungkungan iblis yang akan menjauhkan manusia itu dari Tuhan Sang Pencipta. Itu saja kalau saya. Semua ajaran yang Yesus ajarkan kepada manusia
Itu kaitannya dengan bagaimana umat ciptaannya itu menyembah kepada Sang Pencipta supaya nanti kelak kitanya akan kembali pada Sang Pencipta itu. Itu saja kalau saya. Poinnya itu udah. Gitu Bung Adi, silakan. Iya. Silakan Bang Yoma, tidak tertulis tapi tidak tidak ada yang terbaca tapi cukup menginspirasi jiwa Roh Kudus itu Bang Yoma. Itu sih kira-kira seperti itu. Berarti tidak kena terhadap nubuatan. Nabi yang sama seperti Musa itu, firman Tuhannya disimpan di mulut Nabi tersebut. Sebagai apa? Sebagai hukum-hukum, sebagai aturan main, sebagai ketetapan Tuhan. Ini yang perlu dipahami. Lalu kemudian ketika diterangkan bahwa adanya nubuatan tentang seorang anak yang kemudian dia dikatakan Allah yang kekal, Raja damai, Raja perkasa, dan seterusnya, itu kemana perginya? Jatuhnya kemana palu itu sebenarnya? Ini dulu yang perlu dipahami. Karena nubuatan demi nubuatan dikatakan bahwa pasukan Tuhan akan datang dengan 10.000 tentara orang kudus yang akan menaklukkan. Pada pundaknya ada hukum yang menyala-nyala. Ada hukum yang menyala-nyala. Bukan melempem. Hukum Tuhan itu harus ditegakkan. Hukum Tuhan yang menyala-nyala itu harus ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini yang kita cari. Mana hukum itu? Ketika hanya dikatakan tidak tertulis, wah, tidak kayak begitu. Ya, raja yang dimaksud, hamba yang dimaksud, pemimpin yang dimaksud yang sama seperti Musa itu harus kemudian memiliki hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan itu diberlakukan kepada siapapun. Sementara, nih saya katakan kepada sahabat-sahabat, sehebat apapun sebuah negara yang mayoritas Kristen, sekuat apapun dia, setinggi apapun ekonominya, politiknya sehebat apapun, agamanya, Kristen, Bible, tidak bisa dijadikannya sebagai asas negara. Tak bisa dijadikan Bible itu sebagai asas hukum kenegaraan. Artinya bahwa hukum negara mereka lebih tinggi daripada hukum Tuhan yang ada di dalam kitab mereka. Sementara Al-Quran bisa dijadikan sebagai asas negara. Al-Quran sudah beberapa dekade menjadikan kepemimpinan Islam, Al-Quran sebagai asasnya. Itu sudah pernah dibuktikan itu. Oleh karena itu kemudian ketika kita mengatakan penolong, penghibur itu datang, akan membawa segala aspek hukum-hukum, ketetapan, pengadilan dunia akan dosa dan seterusnya. Mana hukum-hukum itu? Ini yang kita cari. Makanya dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Ia menyatakan hukum. Nah sekarang yang keluar dari mulutnya Yesus, hukum apa yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa? Hukum kasih. Kalau hukum kasih yang ditegakkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible, penjara kudu harus ditutup semua. Negara dibubarin. Pabrik-pabrik senjata, pabrik-pabrik kimia itu dimatikan aja semua. Percuma itu. Karena hukum kasih yang main. Rumah-rumah nggak usah pakai pintu, nggak usah pakai jendela. Polisi bubar, tentara bubar semua. Guru-guru di sekolah nggak usah lagi ada. Universitas tutup, semua tutup. Nggak ada lagi materi pendidikan belajar mengajar, proses antara baik dan buruk, nggak ada. Kenapa? Yang berlaku kasih. Ada yang mencuri, kasih. Ada yang membunuh, kasih. Nggak ada hukum lagi di situ. Tapi kalau yang dikatakan hukum Tuhan, Pak, semua aspek yang ada di dalam realita, kenyataan kehidupan umat manusia, itu harus mencakup segalanya. Nggak bisa main-main. Ya, nggak bisa main-main. Karena itulah kemudian sederhana kok, kita cuma minta, kalau di dalam Al-Quran, seperti yang saya uraikan tadi di awal, di dalam Al-Quran ketika negara kita ini tiba-tiba ada peperangan, tiba-tiba diperangi oleh bangsa lain, maka seruannya kemudian adalah bersatu
mendengarkan komando dari presiden. Karena itulah saya katakan, orang Islam itu punya kaidah di dalam memilih pemimpin. Selama masih ada pemimpin yang seakidah, yang bisa amanah, yang bisa dipercaya, itulah yang harus kita pilih. Wajib hukumnya. Apa sebabnya? Bukan karena kebencian, tidak. Bukan karena tidak suka dengan agama lain, bukan. Bukan karena intoleransi, tidak sama sekali. Lalu kenapa? Karena ada komponen-komponen hukum yang ada di Al-Quran, yang harus ditegakkan, yang berkesesuaian dengan kemaslahatan umat manusia. Bukan hanya satu golongan, bukan hanya untuk Islam, bukan hanya untuk umat muslim, tapi untuk seluruh umat manusia. Ini yang menyebabkan. Nah sekarang kalau pemimpinnya agama lain, ada enggak kaidah yang menguat di dalam agamaannya untuk jadikan sebagai sandaran? Tidak ada. Hanya kasih. Ya sudah kalau begitu bubarkan negara ini. Gak usah pilih presiden. Ada Belanda, kasih harta. Apa yang dia mau? Tanamkan coklat. Habis itu panen, kirim ke sana. Udah kayak gitu aja hidupnya. Ajaran kasih kok. Tapi kalau di Islam, harus memilih pemimpin yang seakidah. Kenapa? Karena di dalam akidah Islam, kemaslahatan dan kedaulatan suatu negara adalah hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Memperjuangkan siapapun yang ada dalam satu negara yang asasnya Islam, wajib hukumnya dilindungi. Nah sekarang negara Indonesia ini asasnya Islam. Tuhannya satu, keadilan, persatuan, ya, apalagi beradab, semua Islam. Oleh karena itulah kemudian, karena Islam diatur berdasarkan dengan hukum Tuhan yang harus ditegakkan, maka panduannya ketika ada calon yang seakidah, lalu kemudian dia amanah, itu yang harus dipilih. Kenapa? Karena ada seruannya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai umat Islam, taatlah kamu kepada pemimpin, kepada presiden. Makanya kami taat kepada Bapak Jokowi. Karena itu perintah, itu amanat presiden, itu amanat Al-Quran, itu amanat Allah. Ketika Bapak Jokowi mengatakan ketika kita diperangi, wahai rakyatku, bersatulah. Maka percaya pada saya, barisan paling depan yang mengikat kepala dengan tulisan jihad fi sabilillah adalah umat Islam. Yang lain mungkin di belakang. Ya mungkin pura-pura baru bikin asap parang atau apa. Tapi kalau yang dikatakan Islam, ketika ada seruan bela tanah air, konsep agamanya adalah mati di medan perang lebih mulia daripada mati karena makan di rumah sendiri, sembunyi-sembunyi lagi. Allahu Akbar. Ya itu Pak, itu yang makanya kita minta kaidahnya seperti apa, supaya kita jelas roh penghibur itu bekerja di Kristen atau di Islam. Karena ini adalah edukasi, ini debat, ini dialog agama. Jadi kita harus menjabarkan konsep agama itu, yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil batil. Sekira begitu Bang Handi. Minum dulu. Iya, minum dulu Bang Jema. Silakan Pak Agung, ditanggapi Pak Agung. Ya, ada minum dulu sambil Ya, minum dulu ya. Nah, minum dulu. Tadi kan saya tanyakan, Silakan, tapi sinyalnya Bung Juma kurang bagus tadi. Yang saya tanyakan tadi, adakah ayatnya di dalam Al-Quran yang jelas mengatakan bahwa umat Islam itu kalau memilih pemimpin itu adalah yang sama-sama Islam, itu dinyatakan, ada nggak di Al-Quran itu ada nggak? Nyata-nyata menunjukkan harus seiman. Jadi gini Bang. Oke, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 ini ayat yang sudah menasional. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ya, supaya kita ngerti, jadi saya mendefinisikan ayat ini seperti ini. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini kepada orang-orang yang beriman. Jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai teman setiamu. Dalam arti kata sebagai wali, sebagai pemimpin. Ya, mereka satu sama lain saling melindungi.
Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, pelindung atau pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk dalam golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mungkin Anda bisa memahami manifestasi daripada data ini. Kami umat Islam di dalam hal kemaslahatan kehidupan bersama itu dilarang, Pak. Dilarang memilih orang yang di luar daripada akidah. Selama ada di antara kami yang seakidah. Gitu loh. Saya rasa itu juga berlaku di agama Anda meski tidak ada panduannya. Tapi kalau kita melihat, ya itu juga ada di dalam agama Anda. Bahkan masuk ke dalam rumah yang tidak mengajarkan ajaran yang sama, itu ditolak. Nggak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Jadi panduannya jelas. Wahai orang-orang beriman, jangan kau menjadikan orang Yahudi sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Mereka satu sama lain itu saling melindungi. Itu fakta itu, Pak. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia sebagai pelindung atau pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk dalam golongan mereka. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam ya wajib hukumnya memilih yang seakidah. Kalau ada yang seakidah. Gitu loh, Pak. Paham ya? Oke, oke. Iya, paham, Nah, paham. kenapa harus seakidah? Bukan karena kebencian, bukan. Di sini nggak ada diterangkan. Karena mereka jahat, karena begini, begitu, dan seterusnya. Tidak. Tetapi karena adanya hukum-hukum Islam yang harus ditegakkan nantinya. Contoh misalnya nih, Pak. Contoh ya, Pak ya. Pemimpin kita itu adalah seorang Nasrani misalnya, atau seorang Hindu. Taruhlah dia orang Hindu. Pemimpin kita orang Hindu. Ya. Ketika kemudian ada serangan dari luar, presidennya menyerukan untuk bersatu. Sementara kami memiliki pemimpin, misalnya taruhlah dia adalah ketua MUI dan seterusnya, menyerukan untuk musyawarah dulu sebelum penyerangan. Ini membuat kita bingung. Oleh karena itulah kemudian harus memimpin pemimpin yang seakidah. Tidak perlu lagi minta pertimbangan yang lain ketika ada seruan. Kenapa? Karena seruannya sudah pasti berlandaskan terhadap Al-Quran. Kalau orang Hindu, asal-asalan kita nggak tahu, tidak ngerti apa yang latar belakangi beliau ini menyerukan untuk memerangi musuh. Kita nggak tahu. Tapi kalau seorang yang seakidah, yang paham Al-Quran, begitu seruannya Allahu Akbar, pasti sudah punya perhitungan Al-Quran. Itu Pak alasannya, Pak. Bukan karena kemudian kebencian. Buktinya Bapak, 200 meter dari tempat saya bekerja ini, itu berdiri gereja peninggalan Belanda. Ketika kemudian orang Sulawesi berhasil mengusir mereka yang notabene yang beragama non-muslim, kemudian meninggalkan jemaat-jemaat pribumi, apa yang kami lakukan? Apa yang nenek moyang kami lakukan? Melindungi tempat ibadah mereka, mengizinkan pribumi-pribumi tetap beribadah di tempat ibadah mereka. Al-Quran sudah 1400 tahun silam membina, membimbing akhlak dan akidah kami untuk melindungi sahabat-sahabat non-muslim untuk beribadah secara nyaman, melindungi tempat ibadah mereka. Kalau Islam itu, Pak, tidak diikat dengan tatanan sebagai penolong dan penghibur kepada seluruh umat manusia, rata gereja itu. Kenapa? Orang yang beribadah di sini tadinya, inilah yang membunuh kakek kami, inilah yang membunuh anak kami, inilah yang membunuh istri kami, inilah yang memerangi orang-orang yang sedang panen padi, yang sudah payah-payah menanam padi, beternak, kemudian tiba-tiba mereka merongrong dengan peluru. Inilah yang tempat ibadahnya. Pasti akan kami ratakan dengan tanah. Tapi itu tidak kami lakukan. Karena amanat kitab suci. Gak boleh merusak tempat ibadah. Gak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Itulah Islam, Pak. Penghibur dan penolong lain. Itulah yang saya katakan kepada Anda. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa hukum-hukum Tuhan harus ada yang menggaungkan sekeras-kerasnya. Karena ini hukum Tuhan. Menaklukkan bangsa-bangsa katanya. Ya berarti harus ditegakkan. Nggak bisa asal, kami membimbing, tidak tertulis. Kami hanya sesuai dengan perasaan kami aja. Nggak bisa kayak begitu. Itu bukan hukum Tuhan itu. Itu hukum pribadi, Pak. Sementara yang dikatakan hukum Tuhan, sama seperti Musa. Dia akan menegakkan kalimat tauhid, menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham. Saya kira begitu. Minum lagi, silakan. Ya, minum lagi. Ya, saya coba pahami deh. Pahami tentang konsep tadi
pemimpin tadi yang Bung Juma katakan, yang pasti itu tidak bisa dipimpin oleh Yahudi dan Nasrani. Itu satu poin itu. Nah, meskipun tadi selanjutnya dikatakan bahwa Islam itu tidak membenci, ya tidak membenci orang yang beragama lain. Tadi sudah dicontohkan tentang gereja tadi, yang masih memberikan kebebasan lah, untuk menjadikan tempat ibadah ya dipakai untuk tempat ibadah. Meskipun tadi dikatakan, wah dulu nenek moyang kami dibunuh, orang tua kami dibunuh, suami kami dibunuh, istri kami dibunuh. Tadi seperti itu. Nah, tentang kekristenan yang saya sedikit kapasitas saya barangkali ya. Memang antara bernegara dengan hidup berketuhanan itu ya memang dipisahkan gitu Bung Juma. Jadi tadi Bung Juma ingin bukti ya sejauh mana sih ya dalam ajaran Kristen itu ada hukum-hukum yang nyata gitu ya, yang detail rinci banget bagaimana ada di ajaran Islam gitu ya. Tadi Bung Juma mengatakan bahwa Islam itu harus tunduk pada pemerintah atau tunduk pada hukum ya. Sementara hukum-hukum bernegara kita, pada saat hukum-hukum itu dibuat, hukum kenegaraan itu saya yakin kok, itu pasti ada orang Kristennya juga. Contoh seperti misalnya di anggota DPR misalnya, itu pasti tidak Muslim semua. Ada orang Kristennya di sana. Jadi kontribusi daripada orang Kristen dalam hukum-hukum bernegara itu pasti ada, ya, pasti ada. Meskipun orang Kristen minoritas, ya mayoritas ada orang Muslim, tapi pada kenyataannya ketika ketentuan ya yang ada di DPR itu pasti juga merupakan pembahasan bersama ya, bersama antara umat-umat yang ada di Indonesia gitu. Dan tadi kembali kepada penolong atau penghibur, ya Bung Juma. Meskipun tadi Bung Juma kan sempat menyinggung tentang gambaran Nabi, nubuatan Nabi nanti yang akan datang seperti Nabi Musa itu kan. Nah, ketika kita mengatakan yang dinubuatkan adalah Yesus, kan teman-teman Muslim kan pasti protes ya, protes keras itu. Nah, kenapa? Karena memang nubuatan yang diyakini oleh orang Kristen seperti Keluaran atau Ulangan 18 lupa saya. Itu memang kalau dari Kristen ya Yesus itu yang dinubuatkan. Tapi kedatangan Yesus yang dinubuatkan itu tidak sekedar sebatas membebaskan bangsa dari penjajahan antar bangsa gitu, tidak. Tidak, itu kan sifatnya hal duniawi ya. Tapi membebaskan manusia dari penjajahan kuasa jahat. Ya, Allah sendiri sebetulnya yang membebaskan umatnya dari penjajahan iblis itu. Karena iblis ini kan masih bekerja terus sampai sekarang. Menjajah umat manusia itu. Supaya dia bisa menguasai juga umat ciptaan Allah itu untuk menjadi pengikutnya, kan begitu. Tapi Allah tidak mengendaki manusia itu direnggut oleh kuasa, oleh kungkungan daripada si jahat itu, tapi Allah ingin menyelamatkan ciptaannya supaya kembali kepada Dia gitu. Nah, kedatangan Yesus itu, Mas, menurut saya tidak sebatas ingin membebaskan bangsa Israel, tapi ingin membebaskan umat manusia dari kungkungan kuasa iblis. Nah, itu yang mestinya harus dipahami. Dan Yesus setelah naik ke surga kan akan mengutus penolong, penghibur yang akan menolong semua umat manusia yang percaya itu supaya tidak jatuh dalam penjajahan iblis, bukan penjajahan yang ingin menguasai sumber daya manusia, sumber daya alam, menguasai perekonomiannya, tidak sebatas itu gitu. Tapi secara detail yang diminta oleh Bung Juma tadi memang saya belum menemukan gitu ya, belum menemukan. Itu Bung Juma. Bung Andi, terima kasih. Ya, Bang Joma. Sambil menunggu Bang Joma ya. Ke mute Bang Joma. Oke, siap. Ya. Masih bisa saya, Bang? Bisa dong. Ya. Jadi
sekali lagi saya katakan kenapa kita harus seakidah, gitu loh Pak. Karena sebuah negara dan keberlangsungan hidup manusia itu sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab perjanjian lama. Bahwa manusia itu akan selalu membuat kerusakan di atas muka bumi. Artinya, manusia itu senantiasa akan memiliki sifat ya serakah. Karena dorongan iblis itu tadi. Selalu ingin menjajah, selalu ingin dia anggap sebagai yang terhebat. Karena itulah muncul penjajahan. Nah, penjajahan ini terkait dengan aspek ketatanegaraan. Karena Islam kemudian mendudukkan pondasi itu lebih awal. Memilih pemimpin yang seakidah. Kenapa? Karena ke depan boleh jadi terjadi peperangan demi peperangan. Pemimpin yang tahu Al-Quran pasti ngerti. Yang paham Islam pasti tahu kaidah dan tata cara di dalam berperang. Itu salah satunya, Pak. Pemimpin tahu tentang itu. Contoh misalnya ketika terjadi peperangan, maka seorang pemimpin Islam itu harus tahu bagaimana kemudian tata cara, aturan perang di dalam hukum yang dianut oleh Al-Quran. Jangan kau membunuh wanita, jangan kau membunuh orang tua, jangan kau membunuh orang yang sudah menyerah, dan seterusnya. Itu ada, Pak, ada perintah-perintah yang seperti itu di dalam Al-Quran. Lalu kemudian, kalau di dalam agama lain, jangan kau biarkan apapun yang bernapas dan seterusnya. Ini di Al-Quran itu nggak ada yang kayak begitu. Oleh karena itu, kemudian saya katakan, Al-Quran memiliki kaidah yang jelas. Inilah hukum yang dibawa oleh Tuhan, yang dibawa oleh Nabi, yang diperoleh dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah fa inna natahawul fala adru inna 'alaz zalimin. Dan perangilah mereka itu sampai tidak lagi fitnah. Siapa yang diperangi ini? Orang yang memerangi. Dan agamanya hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti memerangi kamu, maka tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan bagimu. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi ini kaidah, Pak. Kaidah. Kalau di agama Anda tidak ditemukan ini, lalu kemana perginya nubuatan-nubuatan yang katanya Allah perkasa, Raja Damai, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya slogan aja gitu. Tanpa ada asas yang kemudian dibangun berikutnya. Itu nggak mungkin. Oleh karena itulah kemudian, seorang pemimpin, seorang raja, raja kekal, itu harus meninggalkan aturan mainnya. Dia harus memberikan aturan mainnya secara tertulis sebagai hukum kekal yang ditegakkan kepada kaumnya, kepada umatnya, untuk dijadikan sebagai obor di dalam kehidupannya. Itu pasti, Pak, itu nggak bisa dipungkiri. Oleh karena itulah kemudian ketika kita berbicara mengenai nubuatan tentang datangnya sosok yang sama seperti Musa, poin ini tidak sama sekali ditemukan di dalam diri Yesus. Kenapa? Karena Yesus membuktikan bahwa justru dia yang harus mati di atas tiang salib. Bukan seperti Musa. Musa gagah perkasa dia. Nah, kalau misalnya Anda katakan Musa sama seperti Yesus, Yesusnya itu lari ke rohani-rohanian ketika diperhadapkan dengan ajaran Kristen. Sementara Musa, kerajaan-kerajaan yang nyata, perang-perang nyata dia. Oleh karena itulah, harus ada nabi yang sama seperti Musa yang kemudian menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi. Coba Anda lihat di dalam perjanjian baru lama, Pak. Peperangan demi peperangan yang diinstruksikan oleh Tuhan agar kemudian manusia itu tahu bahwa Tuhan tiada lain adalah Allah. Itu nyata di dalam perjanjian lama. Nah, ini kembali yang harus diterangkan, tapi dengan cara-cara yang punya akhlak. Cara-cara yang lebih formatif, cara-cara yang lebih terstruktur. Seperti kaidah-kaidah tadi, dilarang membunuh tokoh-tokoh agama, dilarang menyakiti orang yang lagi beribadah. Itu dalilnya di kitab kami itu penuh, Pak, itu dalil-dalil kayak begitu. Ya. Banyak dalil-dalil dalam kitab kami yang mana itu adalah merupakan aturan daripada Rasul Muhammad SAW. Kami tidak mengada-ngada.
Haditsnya ada, dilarang membunuh para biarawan, ya, dan tidak boleh membunuh mereka yang tengah beribadah. Hadis riwayat Ahmad. Lalu kemudian dikatakan tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Banyak itu, Pak. Dalil-dalil di dalam kitab kami. Janganlah kau membuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Dalilnya ada, Pak. Ya. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan perintah. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada Umar, aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan. Hadis Bukhari, Pak. Hadis Muslim. Tapi kalau pemimpinnya di luar daripada Islam, ketika terjadi peperangan, kaidah itu nggak ada. Coba lihat bagaimana kemudian peperangan yang terjadi di luar sana. Penghitung, mau perempuan, mau anak-anak, mau kakek-kakek, semua dibunuh. Kalau di Islam itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Saya kira begitu, Bang Handi dan Bang Agung, terima kasih. Silakan. Pak Agung ditambahin lagi, Pak Agung, bisa? Iya, oke. Oke, saya paham banget itu. Apa yang disampaikan oleh Bung Juma itu paham banget. Itu dengan penuh keyakinan ya. Karena Bung Juma kan pasti mempunyai landasan di dalam menyampaikan apa yang harus disampaikan itu. Nah, tapi yang seperti tadi saya katakan ya, bahwa misi Yesus datang itu tidak sebatas seperti Musa gitu kan. Musa kan jelas itu tentang tadi yang Bung Juma itu ada hukum-hukum kenegaraannya lah. Memerangi itu duniawi itu ya, yang saya katakan. Tapi Yesus yang datang, ini paham Kristen ini, yang sejatinya itu tidak sekedar memerangi perang-perang kayak seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ketika Yesus ada murid ya yang ketika mengendus pedang bahkan memotong telinga gitu. Telinga siapa itu waktu itu? Aku lupa di mana tempatnya. Tapi oleh Yesus dikatakan sarungkan pedang dan kuping yang sudah terlanjur terpotong tadi disambung kembali oleh Yesus gitu. Nah, ini maknanya itu tadi. Yang seperti tadi saya katakan, misi Yesus itu untuk keselamatan itu bukan keselamatan bangsa-bangsa atau kehidupan duniawi gitu, tapi keselamatan nanti ketika meninggalkan dunia ini. Meskipun tadi Bung Juma mengatakan jangan dipahami rohani, jangan seperti itu. Tadi kan gitu. Tapi memang kenyataannya Kristen ya secara rohani harus meyakini betul bahwa misi kedatangan Yesus itu adalah dalam rangka kita nanti akan mendapatkan kehidupan kekal bersama Allah gitu loh. Nah, misi itu bisa terpenuhi ketika kami orang Kristen yang percaya Yesus itu betul-betul diutus oleh Allah. Yesus itu betul-betul diutus oleh Allah Bapa. Ya, dan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak sedikit pun tidak melakukan kehendak Bapaknya itu, tidak. Bahkan dia itu setia sampai mati kok. Meskipun ketika akan mati, Yesus sebenarnya sempat tidak mau melakukan itu tentang kematiannya gitu. Di dalam perjamuan kan di dalam ayat ada yang mengatakan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, kan begitu. Ya itu sisi kemanusiaannya Yesus memang dia akan menghadapi sebuah peristiwa yang berat sekali, ya, mengalami penderitaan penyalipan itu. Dan tentang penderitaan penyalipan, Yesus sendiri yang berkata dengan kiasan kan, runtuhkan bait suci, maka 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu yang dituju siapa itu? Ya dirinya sendiri yang akan mengalami penderitaan, penyalipan, bahkan kematian, runtuh. Tapi 3 hari kemudian akan dibangun kembali. Nah, bangkitlah dia dalam hari yang ketiga. Itu makna kiasan daripada Yesus mengatakan runtuhkan bait suci dan akan dibangun kembali dalam 3 hari. Nah, itu Yesus yang berkata-kata sendiri itu. Bukan bohong-bohongan gitu. Itu tertulis di kitab suci.
Jadi Yesus memang sudah tahu bahwa dirinya akan mengalami penderitaan itu. Nah, kalau Yesus tidak mau melakukan kehendak Allah, ya pasti para pasukan rohani akan dihardik aja, selesai itu. Dihardik selesai, dia akan tumbang semua, seperti ketika Yesus bersama muridnya di kapal, ada ombak laut besar itu kan, para murid nggak percaya itu. Tapi ketika membangunkan Yesus, dihardik, selesai, diam. Nah, kalau Yesus sekedar menunjukkan kedikdayaannya, menunjukkan keilahiannya, ya kan? Dia tidak mau mati, mengalami kematian. Selesai itu. Pasukan-pasukan Roma dan orang-orang di sekitar pasti akan ambruk itu. Tapi Yesus tidak lakukan. Karena Yesus harus melakukan apa kehendak Bapa. Kehendak Bapa, dia harus mati di kayu salib. Itu sudah rencana Tuhan itu. Ini yang diyakini kami orang Kristen ya. Yang diyakini umat Kristen itu seperti itu. Yesus betul-betul mengalami kematian. Nah, di sini sebetulnya. Cuma kan waktu itu pernah menanyakan tentang proses penulisan kitab suci ya. Kalau di penulisan kitab suci Al-Quran saya sudah paham, sudah ngerti. Sehingga diyakini hingga sekarang. Karena rangkaiannya itu tidak putus ya. Tapi Bung Juma, yang utama bagi orang Kristen itu ada bukti saksi yang melihat bahwa Yesus itu betul-betul mati di kayu salib dan bangkit. Nah, saya pernah baca sebuah temuan tentang kubur Yesus. Itu ditemukan itu, betul-betul ditemukan. Nanti saya kirim ke Bang Juma deh, yang pernah saya baca itu. Nah, orang Kristen ya, Juma, ketika Apa Agung, tubuh Yesus ditemukan? Makam. Oh, makam. Tubuh Yesus tidak ditemukan. Kalau tubuh Yesus justru bangkit 3 hari, makanya Yesus itu tidak bisa dikatakan manusia seperti kita, karena dia tidak berasal dari tanah dan tidak kembali kepada tanah. Yesus sampai sekarang tidak ditemukan sebagai tanah. Kalau manusia biasa seperti kita, ya, yang terjadi karena hubungan orang tua kita, hubungan sperma dan sel telur itu ketika mati akan kembali menjadi debu tanah. Kalau Yesus tidak. Yesus itu tidak boleh dikatakan sebagai ciptaan. Ini Trinitas bilang begitu. Yesus itu bukan ciptaan. Tapi melalui sebuah proses ya. Proses dalam kandungan Maria, kemudian lahir sebagai manusia laki-laki. Itu proses. Jadi kalau bukan ciptaan, pencipta dia ya? Nah, yang pencipta itu yang berkali-kali saya bilang, Bapa, Firman, Roh itu tidak terpisahkan. Bapa berkehendak, Firman itu yang melakukan kehendaknya itu. Nah, Firman yang melakukan kehendak itu inkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia Yesus. Menjadi jangan dikatakan bahwa yang Firman ada di dalam Trinitas tadi, kemudian kehilangan ketrinitasnya. Dan jangan pakai kata menjadi, salah menjadi. Sebentar dok. Bukan berubah ya. Oke Pak Agung. Silakan Pak Jadi Dokter. sebentar. Gak masih giliran Mbak Nyuma ya. Jadi Pak Agung sepertinya kesulitan untuk memberikan data dan fakta tertulis di Bible dalam hal mengisi kehidupan sehari-hari dalam bernegara. Kembali Ya, dia menjelaskan tentang Yesus itu memang dibiarkan oleh yang mengutus dia untuk dianiaya mati mengenaskan di tiang salib. Kan itu intinya ya. Aduh, sudah saya katakan saat tadi kan. Biar Bang Juma menanggapi Pak Agung. Kapasitas sedikit. Ya, saya itu mempunyai kapasitas sedikit tentang Roh Kudus tadi. Makanya saya sebetulnya sedang fokus ke ketuhanan Yesus ya. Yang saya akan menjawab Bung Juma. Tapi saya harus belajar secara detail karena kalau saya hanya serampangan memberikan jawaban, wah nanti akan berbahaya bagi kekristenan itu. Itu Bung Adi. Oke, baik. Biar Bang Juma menanggapi dulu ya, Pak Agung. Ini ada dua sub bagian di sini. Silakan Bang Juma. Bang Juma ke mute. Oke, baik. Ya. Jadi gini Bang, kalau yang Anda uraikan itu tentang Yesus adalah Tuhan yang kemudian menjadi manusia, yang dinubuatkan itu tidak kayak begitu. Bukan dia mati,
yang dinubuatkan itu kuat. Allah perkasa, Raja damai, Allah yang kekal. Bukan yang mati di atas tiang salib, bukan. Kemudian hukum-hukum yang dibawa itu mati karena apa? Dihapuskan karena dia mati di atas tiang salib, bukan. Itu antara langit dan bumi, Bang. Coba bayangkan. Tuhan mengatakan begini di dalam Yesaya 56 nomor 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Kalau kita berbicara mengenai penyaliban, di mana sisi keadilannya di sana? Apa upah bagi mereka yang menyalib Yesus? Apa upah bagi mereka yang mengkhianati Yesus? Sementara kronologis cerita, desainernya itu adalah Tuhan itu sendiri konon ceritanya. Apakah Yudas bakal masuk surga padahal dia pengkhianat? Apakah iblis akan masuk surga sebab dia yang memproklamasikan untuk mengkhianati Yesus? Lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi yang menyalibkan Yesus? Gara-gara mereka kalian memiliki Tuhan. Keadilan apa yang mereka akan dapatkan? Masuk neraka? Nggak mungkin. Miliaran manusia menyembah Yesus, upah daripada pekerjaan mereka menyalibkan Yesus. Nah sekarang keadilannya di mana? Tidak akan pernah bisa ditemukan keadilan di situ. Yang ada kehancuran dan ketidakseimbangan. Logika kita akan berpikir, akan mengarahkan kita ini tidak rasional. Ini hanya akal-akalan. Demi untuk menyalurkan nafsu, syahwat. Yang dihasilkan daripada pemikiran-pemikiran filsafat Yunani Romawi. Tuhan datang, dikatakan menegakkan keadilan. Memberikan keselamatan. Keadilannya akan dinyatakan. Yang dikatakan keadilannya dinyatakan adalah ketika engkau melakukan A, engkau mendapatkan upah. Ketika engkau melakukan pelanggaran B, engkau akan mendapatkan upah. Oleh karena itulah, cakupan ruang lingkupnya tentang keadilan yang dinyatakan itu harus berdasar terhadap aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan. Sementara apa yang kita temukan dari meja Kristen, dari mimbar gereja? Aturan Tuhan yang dinyatakan oleh Musa dan para nabi, berakhir sampai Yohanes. Oke? Kemudian, dengan matinya Yesus, dan dengan bangkitnya dia, maka segala hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Torah, beserta dengan ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya, itu dibatalkan. Wow, terus keadilan yang mau dinyatakan itu yang mana? Tampar pipi kiri, tampar pipi kanan itu yang dimaksud adil? Tidak, bos. Keadilan itu yang salah dihukum. Yang tidak melaksanakan perintah Tuhan dihukum. Yang melaksanakan perintah Tuhan itu diganjar dengan keselamatan. Makanya Yesus pesankan di dalam kitab Matius, perbanyaklah harta surga. Karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan baik. Makanya di dalam kitab Anda dikatakan, Tuhan akan membalas manusia berdasarkan terhadap pekerjaan, berdasarkan teratas perbuatan-perbuatan mereka. Adil. Lalu bagaimana mau dinyatakan perbuatan keadilan ketika hukum-hukumnya sudah nggak ada? Bagaimana mau dikasih hadiah orang yang taat kepada rambu lalu lintas, kalau rambu lalu lintasnya dicopot semua? Ayo. Bagaimana orang mau dikatakan mendapatkan piala setelah dia sampai ke finish, kalau garis finishnya dihapuskan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Makanya saya katakan bahwa satu-satunya solusi di dalam kehidupan umat manusia hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Fondasi di dalam kekuatan Tuhan terhadap manusia hanya ada di dalam Al-Quran. Ketika Tuhan mengatakan, jangan engkau berzina, itu hukum, Pak. Itu hukum. Tapi ketika dikatakan segala ketentuan yang ada, ketetapan, hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat itu dibatalkan, maka apakah orang Kristen masih boleh untuk tidak berzina? Tidak, Pak. Cuman malu-malu aja. Itu kaidah loh, Pak. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, kami dilarang berzina. Loh, lalu bagaimana? Apa tujuannya Yesus mati di atas tiang salib? Bukankah dia untuk membatalkan segala ketentuan yang ada dalam hukum Taurat? Ayo. Sementara dalilnya mengatakan,
di dalam kitab Anda bahwa siapapun yang tidak melakukan hukum Torah secara sempurna, ketika dia melakukan Torah seluruhnya, tapi satu dia tidak lakukan, maka semuanya batal. Bukan begitu? Jadi hukum mana yang mau ditegakkan di sini? Kalau hukumnya sudah dikebiri kayak begitu, maka muncullah hamba Tuhan yang kepadanya Allah berkenan, di atasnya ada rohnya yaitu Al-Quran, yang akan menjadi pembimbing manusia seluruhnya. Gitu loh Pak, hukum Tuhan itu harus menjadi cahaya di tengah-tengah umat. Kalau yang Anda ajarkan ini bukan hukum Tuhan. Hukum kasih yang Anda anut itu adalah hukum gereja. Kenapa saya katakan hukum gereja? Tolong dicatat yang punya pulpen. Kasih kepada Allah itu diterangkan di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apa itu? Taat kepada siapa? Perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya. Itu kasih kepada Allah. Lalu kasih kepada apa lagi? Kasih kepada Yesus. Yohanes 14 nomor 15. Jika engkau kasih kepada aku, engkau akan mentaati perintah-perintahku. Coba, apa perintah Yesus? Jangan engkau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Dengar itu ya. Lalu kasih kepada siapa? Kasih kepada seluruh manusia. Apa kasih kepada seluruh manusia? Matius 5 nomor 19. Ya. Jika engkau tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Itu kasih kepada manusia, itu mengajarkan hukum Taurat. Itu baru kasih, Pak. Kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi, kasih kepada sama manusia. Kena. Tapi kalau kasihnya Kristen, yang mana tuh kasihnya Kristen? Kasihlah Allahmu. Kasihlah musuhmu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu gimana? Loh, ajarannya aja dibatalkan semua. Cuman di mulut. Makanya diserukan orang-orang munafik. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau wahai orang apa? Celakalah engkau wahai ahli Torah, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Celaka semua. Kenapa celaka? Karena mereka menjajakan sebuah agama yang mana penganutnya masuk ke dalam neraka, menjadi orang neraka, dan menyebabkan mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Apa pembuktiannya? Sekarang kalau kita tanya kepada sahabat-sahabat Kristen, kaidah di dalam beragama, dalam prosesi penyembahan. 1. Tunjukkan dasar hukumnya di dalam kitab Anda yang menjadi hukum Tuhan, penyembahan terhadap anak manusia bernama Yesus. Sampai burung gagak rebonding, bulunya berubah menjadi pink, Anda tidak akan temukan itu. Lalu mana hukum Tuhannya? 1. Kedua, tunjukkan di dalam hukum Tuhan prosesi perintah ibadah hari Minggu. Ada? Nggak akan ada. Jadi prosesi demi prosesi yang dilakoni oleh Kristen bukan berdasar terhadap hukum-hukum Tuhan yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Kalau umat Islam, nyembah Allah, perintahnya jelas. Itu hukum Tuhan. Jangan ada ilah lain selain daripadaku. Siapaku? Pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Yod-Heh-Vaveh. Apa Yod-Heh-Vaveh itu? Tuhan. Siapa Tuhan? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jangan ada Tuhan lain selain dia. Gak boleh bikin Tuhan-Tuhan baru dalam bentukan apapun. Berupa manusia, berupa batu, berupa... Pokoknya gak boleh. Tuhan itu cuma satu. Dia yang mengutus Abraham. Nah sekarang permasalahannya adalah kembali kepada apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Itu tadi intinya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Dia akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Barang siapa yang tidak mendengarkan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Itu jelas. Ulangan 18 nomor 18, apatah lagi? Firmanku akan kutaruh di dalam mulutnya. Harus ada firman, harus ada ketentuan, harus ada perkataan Tuhan yang menjadi dasar pijakan menegakkan sesuatu hukum. Lalu kemudian Yesaya 42 nomor 1. Itulah hambaku. Masa Yesus Anda katakan hamba? Orang pilihanku. Masa Yesus Anda katakan orang? Gimana itu? Jadi semuanya akan amburadul. Makanya Tuhan memberikan konsep selain daripada Al-Quran, juga ada masih ada dalam perjanjian lama. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa patung?
Siapakah mereka yang membentuk Allah? Siapakah mereka yang membentuk Tuhan? Siapakah mereka yang membentuk Hasem? Apa kata Tuhan di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11? Mereka semua akan kubuat malu. Coba aja Anda rasakan sekarang. Setiap kita berdialog, apa yang Anda rasakan? Tentu sebagai manusia Allah membisikkan rasa malu itu. Malu, Pak. Beragama, landasan pijakannya nggak ada. Bertuhan, konsepnya pun nggak ada. Apalagi, dalam kehidupan kemaslahatan, ajaran kasih pun tidak bisa diterapkan. Lalu apa yang bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam beragama? Hanya karena kebencian kepada Islam? Hanya karena benci terhadap mayoritas? Hanya karena tidak bisa baca Quran? Hanya karena benci terhadap isu-isu yang disebarkan oleh orientalis terhadap baginda Rasul Muhammad SAW? Hanya karena tidak sama sebutan Yahweh, Yod-Heh-Vav-Veh dengan Allah? Atau hanya karena Islam itu datang belakangan? Hanya itu? Itu dasarnya untuk membenci kebenaran? Tidak sama sekali. Kebenaran itu tetaplah kebenaran, meskipun dia datang belakangan. Kebenaran itu tetaplah kebenaran, meski datangnya bukan dari Bani Israel. Tapi Allah, Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Makanya dikatakan dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda dan pemerintahan tidak akan berlalu dari kakinya sebelum dia yang berhak datang atasnya. Dialah yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Nah itu, satu poin ini dulu dicari. Ternyata kerajaan Bani Israel itu akan berpindah ketika yang berhak itu sudah datang. Siapa dia? Cari. Siapa oknum manusia di atas muka bumi ini yang manusia biasa, tidak berpendidikan, hidup di zaman jahiliyah, anak yatim piatu, miskin, tidak dipandang, kemudian dia bisa menjadikan langit, menjadikan sebuah cahaya yang menerangi bumi seantero jagat raya. Siapa dia? Cari itu. Kepada dia hak daripada kerajaan Allah itu diberikan. Di tangannya hukum-hukum Tuhan itu berlaku. Kalau ada yang lain, silakan tunjukkan kepada kita. Siapa dia? Yesus. Yesus mati di tiang salib. Pengajarannya tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita adalah pengajaran orang lain. Apalagi? Siapa lagi? No, bukan, enggak mungkin. Musa, enggak mungkin. Lalu siapa? Itu loh yang menjadi pertanyaan kita yang harus menjadi perhatian. Sebagai anak bangsa, ya kita harus menyelami, memahami lebih jauh. Jangan fanatik terhadap sebuah agama kalau kita membaca kitab original saja tidak bisa. Jangan fanatik menuhankan sesuatu ketika sesuatu yang kita tuhankan itu sendiri pun tidak pernah mengaku dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Jangan. Jangan mengimani sebuah kitab ketika kitab itu sendiri tidak pernah bercerita tentang dirinya. Jangan. Tapi berkitablah, bertuhanlah, jadikanlah seorang nabi yang betul-betul ada landasan koridornya, ada aturan mainnya dari pencipta langit dan bumi. Demikian Bang Andi, di sini sudah azan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat dulu aja sambil menunggu. Jadi topiknya di sini kalau Mas Jason mau menanggapi atau Pak Agung, sebenarnya siapa sih yang sebagaimana dijelaskan di Yohanes 14, 16, 17 itu, siapa seorang penolong yang lain itu? Itu topiknya ya. Oke. Yang mau dijelaskan siapa seorang penolong yang lain itu, Mas Jason, silakan. Salam damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Jason. Ya, salam alaihim, Pak Agung. Waduh, Yuk. Pak Agung ini rajin banget di sini ya. Kaget. Ada Bang Zuma lagi. Ya, kalau luar biasa. Senang saya. Iya. Ini asik nih. Temanya asik, menguntungkan sekali ya. Pihak Kristen ini menguntungkan. Karena kenapa? Ini topik bahasan dari Injil yang dipertanyakan kredibilitasnya oleh Ustadz Naja, tapi dipakai oleh pihak langsung aja ditanggapi Mas Jason, langsung ditanggapi aja. Ini langsung tanggapan juga ini. Ya nggak usah menyebutkan nama yang nggak ada di sini gitu loh. Oh enggak, ini pembukaan juga, opening statement. Jadi juga sebagai nanti jawaban. Jadi kita bersyukur bahwa Injil Yohanes dipakai untuk membenarkan iman Islam. Ya,
Jadi jangan diragukan lagi, Injil Yohanes adalah Injil yang benar, yang datang dari sesembahan yang hakiki. Oke, Bisa langsung menjawab nggak sih siapa seorang penolong itu, bisa nggak? Oke, penolong yang lain sudah jelas, tidak siapa? bisa ditambahkan, dikurangin seperti yang kita dengar dari Gurunda Juma. Wah, hebatnya bahwa kalau yang menambah-nambahi, mengurangi itu namanya bid'ah. Ya, siapa penolong itu? Sesuai nah. Roh Kudus. Orang-orang ini, orang-orang, seorang, baca Yohanes 14, 16, 17. Saya bacain ya. Bung Andi ini Oke, ayat itu jangan dipotong. Sebentar, saya bacain dulu. Oke. Saya bacain ya. Silakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, silakan. Siapa seorang ini? Silakan. Oke. Menurut Anda ayat ini berdiri sendiri kah atau ada ayat pendukung? Siapa seorang penolong yang lain? Jangan menurut Anda. Silakan. Enggak, saya nggak mau main kayak umat comot ya. Comot ayat ini lalu menentang ayat yang lain. Ya, silakan pakai ayat yang lain. Ayat yang lain juga. Silakan. Oke. Ayat yang lain tuh banyak. Apa itu? Ayat yang lain selain itu ya. Ya, silakan. Kita baca ya. Kita jangan main apa ya? Istilahnya kalau ayat itu di dalam Injil kami itu tidak bisa berdiri sendiri seperti halnya Al-Quran. Kalau Al-Quran kan ya udah, nggak usah bahas Al-Quran. Siapa penolong yang lain? Silakan. Yang lain, Pak. Iya, bisa jawab atau tidak, Pak Yasan? Makanya ini harus kesepakatan dulu nih. Sebentar, ini kesepakatan dulu. Enggak, kalau nggak bisa jawab, Anda standby aja. Bukan nggak bisa jawab, siapa? Saya nggak mau ayat dicomot, tapi ayat ya udah, silakan. Jawab pertanyaan, siapa seorang penolong yang lain? Silahkan pakai Kejadian sampai Wahyu. Silakan. Ya Roh Kudus, dari tadi saya bilang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu? Sebentar, pinjam dulu. Apakah Roh Kudus? Sama lah. Sebentar, Pak Agung. Iya. Sebentar. Apakah Roh Kudus itu adalah orang? Anda tahu kan bahwa di dalam Judaism itu ya. Apakah, pertanyaan gampang loh, apakah Roh Kudus itu adalah orang? Roh Kudus itu bukan orang, bukan orang. Berarti Anda mengkhianati Yohanes 14, 16, 17. Sebentar. Minta seorang penolong yang lain. Menurut Anda ini apakah seorang manusia? Saya nggak usah menurut saya, menurut Bible. Enggak. Saya ingin harus pastikan. Ya nggak usah bertanya kalau nggak bisa jawab. Bukan. Gini, kan kamu menggiring saya untuk... Kok menggiring? Ini tertulis kok, saya bacain lagi. Oke, penolong itu adalah manusia. Saya ingin bertanya balik kepadamu. Itu orang manusia, bro. Oke, manusia ya. Manusia lah. Ya. Seorang penolong ya, manusia. Seorang penolong. Masa mau? Nggak mungkin monyet. Nggak mungkin monyet, bro. Orang. Berarti nggak mungkin monyet, tapi ya, orang. Nggak mungkin, orang kok. Oke, orang. Nah, orang siapa? Orang itu akan menyertai murid-murid. Ya siapa? Enggak dulu, tentuin dulu siapa orang ini. Di Bible-mu gitu loh. Nggak ada tertulis siapa-siapa. Kau mau nambahin siapa? Nggak tahu orangnya. Nggak tahu. Nggak, kamu tahu nggak? Ya kamu ngaku dulu. Ya kamu juga ngaku dulu. Kamu tahu nggak? Ya ini Bible-mu kok. Ini Bible-mu masa kok nggak ngerti? Bible saya menjelaskan dengan ayat yang lain. Ya, ayat yang lain siapa orangnya? Silakan. Ya, Roh kebenaran. Apakah Roh itu adalah orang? Roh itu adalah orang? Bukan. Ya bukan, berarti salah jawab lo. Ya, maksud saya. Pertanyaannya di sini siapa orangnya gitu loh. Kamu ingin mengatakan ini orang. Saya ingin tanya, siapa orangnya menurutmu? Nah, kalau yang saya tanya kamu kok nanya balik ini Bible-mu kok. Iya, gimana sih? Tapi kamu saya baca lagi. Oke, baca lagi, silakan. Aku akan minta kepada Bapa. Ini kata Yesus nih. Ya, aku Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, bukan semuanya ya. Stop. Orang. Ya, siapa orang itu? Silakan. Saya ingin tanya sederhana kepada kamu. Lo kalau nanya balik, kamu yang jawab. Enggak, saya ingin sepakat. Kamu mengimani ayat ini benar? Ini data. Oke, ini benar. Data Bible bukan masalah iman.
Ini bukan masalah iman dan tidak. Andi, kamu kayak nggak tahu saja ya kayak saya. Kau yang meyakini imani betul ayat ini benar. Ini data. Benar enggak? Ini Bible-mu. Iya benar. Ya kami minta kalau kamu Bible-ku bentar. Ini kan Bible-mu juga kan? Ya Bible-ku dan Bible-mu kan? Bible-mu iya, makanya jelaskan kepada kami Bible-mu ini. Itu Bible-mu. Bukan Bible saya, bukan. Oh, ambigu. Berarti kamu mau nipu kalau gitu. Loh kok nipu? Nipu lah. Kamu Nipu memakai bagaimana? ayat ini untuk membenarkan iman Islammu, ya atau tidak? Saya nggak pakai iman Islam di sini. Saya minta kepada pakai Anda. iman Islam. Ya nggak usah didebatin kalau begitu. Kalau begitu, ini bukan untuk Islam. Kalau begitu Bible nggak usah dibawa lagi ke daerah umum dong, privat aja. Nggak usah. Kau jangan bawa juga di sini. Kalau begitu, Bible ditutup aja. Kalau begitu, kalau nggak bisa dibawain. Jadi Bible nggak boleh ditanya ini. Gini, Bung Bentar. Andi, gini. Jadi Bible sebentar Pak Agung. Jadi Bible nggak boleh ditanya ini. Bung Jason, coba. Pak Jason, jadi Bible nggak boleh ditanya ini. Sorry, saya nggak bisa berdiskusi dengan orang ambigu. Lanjutkan Pak Agung. Iya, mending Anda standby dulu. Anda nggak berilmu. Gini. Ambigu. Bung Jason, Anda standby aja, silakan. tadi memang yang mengangkat ya ayat-ayat di Bible itu sering kan Bung Juma sendiri sebetulnya yang mengangkat tentang ayat-ayat kitab suci kami gitu, sehingga berkali-kali saya juga mengatakan secara tidak langsung sadar ataupun tidak sadar, Bung Juma itu juga membenarkan tentang ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci kami gitu loh. Baik. Bukan. Benar. Iya. Makanya ketika Bung Juma Pak Agung, kita ini hanya nanya lo sederhana loh Pak Agung. Seorang penolong yang lain tadi, kalau memang tidak mengimani, ya nggak usah dipertanyakan, dong gitu diimani. Oh jadi nggak usah jawab dong kalau gitu Pak Agung. Yuk, ya makanya ketika sudah dijawab, nggak perlu ada tanya jawab. Ketika dijawab oleh yang mengimani, yang tahu persis. Iya silakan Banyuma dulu ya. Iya. Gitu. Banyuma nggak perlu tanya jawab katanya. Begini Bang. Bukan begitu. Ya, jadi begini Bang, kalau materi, oke, saya pahami tentang apa yang Anda rasakan. Jadi gini, kalau kemudian Anda ingin seperti itu, berarti Anda akan saya giring belajar Quran kan gitu ya. Nah kalau kita belajar Al-Quran berarti begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah kemudian ayat selanjutnya diterangkan bahwa Al-Quran ini dijelaskan nazala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruh, yaitu adalah Ruhul Kudus. Nah sekarang poinnya di situ. Berarti kalau dikatakan Ruhul Kudus adalah penghibur, adalah penolong, berarti kenanya kepada malaikat Jibril yang datang kepada seseorang, di mana seseorang ini adalah penolong, larinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apakah saudara saya mengimani? Tentu tidak, bukan? Ya kan? Itu udah final itu, Bang. Nah, karena Anda adalah pengiman kitab Bible, di mana kitab Bible ini diterangkan juga oleh Al-Quranul Karim, bahwa orang-orang terdahulu itu menyembunyikan kebenaran, mencampur adukkan kebenaran dengan apa yang kemudian mereka torehkan di atas tangan mereka. Itu loh Bang, ini harus dibuktikan gitu loh. Datanya apanya yang harus dibuktikan, Bang? Mencampur adukkan, itu harus dibuktikan datanya mana. Berarti kan harus ada dua data yang dibandingkan kan begitu. Oke, baik. Itu saja. Kita buktikan ya bahwa ahli kitab mencampur adukkan ya. Oke, baik. Al-Quran kita dasari dulu supaya kita nanti jangan Bang Suma ini membahas Bible berarti mengiyakan. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lam. Ini Al-Quran menerangkan. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui. Nah, kita buktikan. Di dalam pengajaran yang Anda terima di dalam kitab Anda, ini pembuktian. Apakah ada dalil yang mengatakan Yesus itu manusia? Ada. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia? Ada. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah dibentuk menjadi manusia? Ada. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di luar aku? Ada. Nah, oke, sekarang.
Ada tidak dalil yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Ada. Orang Aku Kristen dan tidak Bapak adalah mengatakan satu. gitu. Ada, Pak. Ada, Pak. Dengan matinya Yesus, ya, Yesus yang engkau Yesus yang engkau salibkan itu, dia telah bangkit dan oleh Allah dijadikan menjadi Tuhan. Ada, Pak. Ada. Ada. Di mana? Di mana? Dicampur adukkan itu, Pak. Di mana? Di Bible kami di mana? Lukas 3 nomor 20, Pak. Bilang Sorry, apa? Kisah Rasul 3 nomor 20. Yang saya Coba, berikan tadi, Pak. Dengan Kisah Para Rasul Roma 1 ayat 3 tadi atau gimana? bukan. Bukan. Itu proses kemanusiaan Yesus itu jangan disamartikan Roma dengan 14 nomor pembentukan 9. Tuhan. Hah? Roma 14 nomor 9. Ya, itu jangan disamartikan pembentukan Tuhan, bukan. Tuhan itu tidak dibentuk. Nah, sekarang sekarang Yesus itu Tuhan atau bukan menurut Bapak? Artinya Yesus Tuhan. Saya bacain dulu ya. Saya bacain Banyuma. Jangan dulu kemana-mana. Roma 14:9 saya bacain ya. Ya, coba. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik di atas orang mati maupun orang-orang yang hidup. Oke, Kisah Rasul 2 nomor 36. Sebentar, Kisah Rasul 2:36 ya. Kisah Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Roma 10 nomor 9. Bentar. Pak Agung, nanti saya yang jawab ya. Nggak usah jawab Tapi kalau aku nggak dulu ngerti. ya. Aku dulu nggak apa-apa. Aku dulu nanti baru dilengkapin ya. Roma 10:9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10:9. Stempel imannya, doktrin dan dogmanya itu Roma 10 nomor 10. Silakan Bang Han dibaca. Ya 10 tadi itu. Ya, nomor 10-nya, Bang. Itu stempelnya tuh. Stempel terakhir itu ya. Silakan. Iya. Roma berapa tadi? Roma 10 nomor 10. Roma 10:10. Bentar, saya bacain. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke. Jadi hanya dengan percaya dan hanya dengan mulut orang diselamatkan. Nah, sekarang ketika sahabat kita mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kenapa selalu membawa-bawa Trinitas? Apa yang mau dijajakan dengan Trinitas? Oke. Ini menarik sekali nih bicara tentang silakan. Trinitas itu. Oke, silakan. Jadi itu penulis tadi tentang ayat-ayat yang sudah ditayangkan tadi, itu dia berdasarkan sejarah tentang kehidupan Yesus itu sendiri gitu ya. Sejak dia dikandung, kemudian lahir, dalam karyanya gitu kan, sampai dia harus mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke sorga. Sehingga dia mengatakan sebagai Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan Bapa loh. Saya meyakini bahwa yang dimaksud Tuhan di situ bukan Bapa itu sendiri. Ya, tapi kedudukan daripada sembahan juga Yesus punya kan, Pak? Nah, gini. Yesus pasti Tuhan Trinitas itu. larinya. Tunggu. Dia memiliki keilahian, meskipun Bung Juma pasti akan protes. Ada di ayat Alkitab. Jelas, karena Yesus tidak punya itu, tidak Pak. ada Allah. Tidak ada Allah lain selain aku kan gitu. Nah, sementara Yesus yang memiliki keilahian itu, karena dia itu sebenarnya adalah firman yang ada di dalam diri Bapa itu. Nah, firman di dalam diri Bapa, firman di dalam diri Bapa yang diutus ke bumi, itu memang misinya misi penyelamatan dosa, bukan sekedar menguasai atau menaklukkan bangsa-bangsa tadi, tidak seperti itu. Kita dialog praktis aja, Pak. Kita dialog praktis aja. Gini, singkat-singkat. Yang dimaksud firman yang ada pada diri Bapa itu apa? Firman, ini Trinitas yang saya pahami ya, bahwa di dalam diri Bapa itu ada firman, ada roh. Ya, firman itu apa, Pak? Firman itu ketika Allah menjadikan alam semesta, pikiran Bapak. Oke. Itu selalu melekat di dalam diri Bapak ya. Oke. Berarti firman itu adalah pikiran. Oke.
Ketika pikiran Bapak, tuh sabar Bang. Ketika pikiran Bapak ingin Maria hamil, apakah pikiran Bapak itu yang nuzul menjadi hal yang ada di dalam rahim Maria? Pikiran Bapak terlepas dari kepalanya, kemudian masuk ke dalam rahim Maria. Nah, ini yang kok ada kepala lepas. Tunggu. Ini analogi kan? Tidak bisa dipahami teman-teman Muslim. Ya, jadi silakan. ketika Allah firman-Nya keluar dari dirinya, terus dia kehilangan firman-Nya, tidak. Jadi kalau begitu yang keluar dari dirinya itu adalah ciptaan, Pak. Ya. Berarti ciptaan. Oh, tidak. Makanya saya katakan, Yesus itu bukan seperti tolong sadarkan saya hari ini juga bahwa yang keluar dari Allah itu bukan ciptaan. Silakan. Yang keluar dari Allah bukan ciptaan. Ya. Oke. Dan Yesus keluar dari Allah nih. Ya, lahir lah secara kasar lahir. Jangan terlalu pagan kalau itu, karena Tuhan tidak mungkin lahir. Sekarang begini, Tuhan punya pemikiran, Tuhan punya ide, pikirannya itu yang berubah menjadi manusia gitu. Oh, tidak berubah. Tadi saya katakan menjadi. Kalau berubah itu, ya ini kan yang sekarang perkataan itu wujudnya apa, Pak? Perkataan itu wujudnya apa sebelum dia menjadi manusia? Loh, firman Allah itu tidak berwujud. Tidak berwujud. Yesus berwujud. Bapak tidak berwujud. Kalau Yesus kan berwujud manusia. Berwujud manusia. Oke. Jadi bagaimana Anda menggambarkan sesuatu yang tidak berwujud kemudian menjadi wujud dan dia adalah satu? Gimana ceritanya? Nah, ini yang sangat sulit dipahami oleh kawan-kawan saya Muslim. Oke, Anda mudah memahaminya. Coba terangkan. Ya, ketika yang tidak berwujud menjadi wujud, ada perubahan dari situ, Pak? Oh, tidak berubah. Makanya dikatakan oleh berubah lah. Tadi tidak berwujud menjadi berwujud, itu tidak ada perubahan wujud. Tidak berubah menjadi. Kalau berubah itu begini. Tadinya Agung nih. Ya, Agung tidak pakai kacamata. Terus kemudian ada Agung yang pakai kacamata, itu ada perubahan. Nah, sekarang kalau beras menjadi nasi berubah nggak, Pak? Oh, kalau itu jelas ada wujud berasnya. Kalau firman Allah itu tidak ada wujudnya. Nah, Yesus berwujud kok. Loh, Yesusnya iya. Itu manusianya. Oke. Nggak usah dijelasin nanti. Saya udah paham di situ. Oke. Jadi beras ada wujudnya. Beras ada wujudnya. Ya, oke. Jangan disamakan firman. Kalau Bapak ini nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Berarti Bapak itu nggak ada. Oh, gimana sih? Ya ketika ada alam semesta. Nggak, saya tanya dulu kepada Bapak. Berarti Bapak itu nggak ada sebenarnya, nggak ada. Maksud Bapak Allah Bapak? Ada wujudnya kan? Tapi tidak bisa terlihat oleh manusia. Ada wujudnya kan Bapak itu? Oh, nggak berwujud. Siapa yang lihat nggak berwujud? Bapak nggak berwujud. Berarti dia nggak ada dong. Duh, Bapak itu jangan disamakan dengan kita yang berwujud, yang ciptaannya dia, nggak bisa. Gimana wujud sih? Itu kan artinya ada, Pak. Anda mengatakan Bapak itu tidak berwujud. Tidak berwujud artinya tidak. Ini permainan kata-kata ini. Nah, justru inilah yang katanya sulit untuk kami. Sekarang kok jadi kalian yang sulit? Enggak sulit. Segala begini, Bapak itu tidak berwujud kata Anda. Ya kan? Gini aja, gini. Jadi saya ulangi lagi yang paling fundamental ini. Sebelum segala sesuatu itu ada, alam semesta itu ada, itu pasti ada yang ada. Nah, betul. Saya enggak? Iya, betul. Betul. Benar yakin? Iya. Saya kunci ya. Ya. Dan ini juga akan saya balikkan ke Anda nanti. Lihat aja. Saya kunci ya. Yang ada ini Kristen memahami sebagai Bapa firman roh. Udah? Ya. Udah itu aja. Nah, terus ketika Bapak itu ada. Ketika yang ada ini, yang Anda kunci tadi, menginginkan sesuatu menjadi ada, apakah yang ada ini yang menjadi ada kemudian? Yang ada menjadi ada berwujud, itu adalah firman.
Maksudnya Di sini mulai apaan sih, bingung Pak? nih, mulai bingung nih. Loh, makanya. Anda sendiri jadi sekarang begini, Masih Pak. bingung. Oke, saya tanya kepada Anda. Bumi ini berasal dari tidak ada menjadi ada, betul? Oh betul, kalau itu betul. Nah, bumi tadinya tidak ada menjadi ada. Betul, itu berasal dari yang ada tadi. Nah, berasal dari yang ada menjadi ada. Dari mana bumi ini berasal? Ya dari yang ada dengan firman-Nya. Nah, Ketika yang ada tadi, ketika yang Iya, ada iya, tadi iya, mempunyai iya, iya. kehendak, berarti firman yang melekat pada diri Bapak yang menjadi bumi. Pak Agung, biar saya jawab aja deh. Gak Oke, udah oke, diam dulu oke, kau oke. aja Son. Nah, Kamu gak ada silakan ilmu Son. Silakan, Kamu ada silakan, ilmu silakan. percuma. nggak apa-apa. Ini harus sekolah dulu. Oke, oke, saya jawab aja. Firman. Biar lengkap. Firman yang ada pada diri Bapak menjadi bumi. Betul? Tunggu ya, supaya tidak menjadikan sebuah perbedaan yang tajam ya, yang sulit dimengerti oleh yang lain. Mungkin Bung Iya. Jason, Saya aja. Gini. Ya. Ntar dulu, Ya. sekolah dulu Son. Kamu ntar Pak Agung dulu. Halo, belum telat. saya nggak Kamu debat gak percaya sama Pak kamu. Agung? Bukan, saya nggak debat sama. Ntar dulu, Pak Agung dulu kelarin. Pak, kecuali Pak Agung udah selesai, baru lu. Bentar. Iya, Baru dia makanya berdua. saya berikan kesempatan Tuh. Bung Jason, gitu loh, untuk Pak Agung melengkapi. sudah mengakui bahwa bumi ini dari firman menjadi ada. Oke, saya perlengkapi aja ya. Iya, Pernyataan silakan. Pak Agung. Saya nggak Dari debat mana sama- bumi ini berasal? Oke, gini. Ketika itu butiran-butiran padi menjadi nasi, itu kan dari materi yang sama, bukan? Ya atau tidak? Ya. Ya, demikian juga sang firman dari materi yang sama menjadi berarti daging. Itu berarti firman itu punya daging. menjadi daging. Saya kan melengkapi. Pak Agung, Tadi lanjut Pak materinya Agung. sama Pak katanya. Agung, udah sama ini, sama rata, naik lagi Pak Agung. Silakan lanjut. Apa ilmu lu? Saya tahu, Ya, saya Son, tahu, ya, saya Son, tahu. ilmu lu kayak gitu. Yang dimaksud Oke, Jason Pak Agung. Firman itu bukan bumi. Firman itu bukan bumi. Oke ya. Firman itu adalah kehendak. Bumi ini adalah hasil kehendak. Iya, Tolong terangkan. Ya, sama oke. dengan saya katakan Tolong tadi. terangkan kepada saya, Yesus itu adalah firman, sementara Yesus itu adalah daging. Bumi Nah. itu adalah firman, sementara bumi itu adalah materi. Tolong terangkan kepada saya, bagaimana kemudian Anda membedakan firman menjadi bumi dan firman menjadi Yesus, menjadi daging. Silakan. Nah, prosesnya kan berbeda tuh. Proses terjadinya alam semesta, ke bumi, dan sebagainya, di luar Yesus, dan di luar manusia pertama, itu kan beda prosesnya. Kalau alam semesta, kan ketika yang ada tadi, yang ada berkehendak, itu dengan berfirmanlah. Dia, jadilah, nah itu jadi. Tapi ketika Yesus, itu tidak seperti itu prosesnya. Tidak, jadilah Yesus. Bukan. Karena ada ceritanya. Ketika Maria mengandung oleh Roh Kudus, ya kan? Itu dipahami sebagai firman yang menjadi bagian daripada Bapa tadi, ya, mewujud menjadi manusia. Tapi ingat, ketika firman yang mewujud menjadi manusia Yesus itu jangan disamaratikan dengan alam semesta. Karena firman tetap aja ada di dalam diri Bapa. Tetap saja di dalam diri Bapa. Tapi firman tadi yang ada di dalam diri Bapa itu menjelma menjadi manusia Yesus. Nah, manusia Yesus dengan firman itu melekat. Satu. Jadi pemahaman Trinitas tetap Trinitas. Bukan berarti ketika firman yang ada di dalam diri Bapa itu menjadi Yesus, keren betul. kemudian Yesus kehilangan Ya, Trinitasnya, seolah menjadi Trinitas saja. Tidak, tetap aja Trinitas. Sekarang Gitu. giliran saya, Pak. Ketika bumi ini berasal dari firman, apakah Bapak kehilangan firman? Tidak. Tidak. Ketika Yesus
yang adalah firman menjadi daging. Apakah Bapa kehilangan firman? Tidak. Lalu apa pembedanya antara Yesus dengan bumi? Proses sudah saya jelaskan tadi. Sudah Apa itu? jelaskan. Saya tidak temukan apa-apa. Yang Di saya dalam- temukan di adalah dalam- kesamaan, Pak. Di dalam- Yang saya temukan kesamaan. Oke, Firman kesamaan. menjadi bumi, firman Ya. menjadi Yesus, Ya. Bapak sama-sama tidak kehilangan firman. Terus Iya. Nah, prosesnya tadi sudah saya jelaskan kan. Ini di sini yang teman-teman muslim itu harus dengan pelan-pelan gitu ya, iya, merenungkan. jelaskan aja, jelaskan kan masih sama nih ceritanya. Firman menjadi bumi, Kun firman fayakun. menjadi Yesus. Kun fayakun. Firman masih melekat pada diri Bapak. Terus pembedanya yang mana? Ini saya Fayakun. jelaskan dikit aja Pak Jadilah. Arung. Sebentar, saya potong ya. Iya, Saya iya, potong iya. bentar. Itu ya, ya. Maksudnya Firman kun fayakun. tidak menjadi bumi. Itu nggak ada datanya ya. Firman menjadi bumi nggak ada. Sorry ya. Lanjut. Firman nggak ada Jadi bumi. apa yang menjadi bumi? Yang menjadi bumi Firman menurut Jason mencipta adalah bumi. pohon. Enggak, Firman mencipta Firman mencipta pohon, Firman mencipta bumi. Ya, itu Oke, beda. Jason, oke. Jason. Anda diam dulu, Firman Anda diam dulu. berubah Anda Anda diam dulu, Son. Lu nggak ada ilmu, Belum Son. Lu sampai, diam belum aja. sampai. Oke, lanjut. Oh, di sini orang-orang berilmu, Son. Belum Lu nggak ada sampai. ilmu. Jadi firman melekat pada diri Allah. Ya, Betul. Firman melekat pada diri Tuhan. Bumi berasal dari firman Tuhan. Yesus juga ketika Allah berfirman, ya, firman masih melekat pada diri Bapa. Menurut Anda ya kan? Antara bumi dan Yesus itu sama. Firman masih melekat pada diri Bapa. Lalu apa yang membedakan? Jadi Jason tadi juga benar bahwa bumi itu adalah ketika yang ada tadi berkehendak Mm-mm. terjadi bumi itu Oke, dia dengan berarti kehendak, Pak, ya? Dia Oke, dengan berfirman. berarti kehendak yang menyebabkan bumi itu ada. Betul? Jadilah ya, tapi dengan jadilah. Oke. Nah, Karena sekarang yang ada tadi Oke. dengan berfirman jadilah. Oke. Tapi Baik. Sekarang Maria itu hamil atas kehendak siapa, Pak? Maria hamil itu Atas sebagaimana kehendak siapa? disaksikan oleh kitab suci Ya. ya, Itu atas dikandung kehendak oleh siapa? Roh Kudus. Enggak, yang saya Menurut tanya apa sih? itu Ya yang ya saya kehendak. tanya Maria hamil atas kehendak siapa? Kehendak Bapa, Bumi tercipta atas kehendak siapa? kehendak Bapa di mana Sama-sama kehendak, mengutus kan, Pak? firman-Nya. Iya, mengutus firman-Nya. Firman yang ada di dalam diri Bapa tadi untuk menjadi daging yang ada di dalam kandungan Maria. berarti itu makanya berarti membedakan. Tuhan mengutus firman-Nya untuk menjadi bumi. Betul? Oh, beda. Lalu seperti apa itu, yang nggak menjadi seperti bumi, itu. Pak? Apa yang menjadi Nggak bumi? seperti- Oke, Ya, apa ketika- yang menjadi bumi? Ketika yang berkehendak tadi mengatakan jadilah. Nah, itu jadi bumi. Tapi Enggak, kalau ini proses. Sekarang yang menjadi bumi itu apa? Ya, Bapa yang berkehendak dengan mengatakan, dengan berfirman, dengan berkata-kata, jadilah bumi Oke. atau alam semesta lah. Oke. Tapi Jadi kalau alam bisa- semesta ini muatannya adalah kehendak Bapa. Kehendak Allah, Iya, betul? semuanya itu kehendak Bapa. Oke. Nah, sekarang Maria hamil atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Kehendak Menurut Bapa. Jason kehendak Yesus. Nah, sekarang ketika ketika Maria hamil atas kehendak framing kamu. Bapa, ketika Maria hamil atas kehendak Bapa, apakah Yesus sudah ada di situ? Oh, halo. Iya saya. Nggak dulu. Saya diprotes sama istri saya. Diprotes Iya. istri saya. Gini ya. Izin Pak Juma ini ya. Tadi Ya, kan gini silakan. Pak Juma nih. Dengar dulu soal baik-baik. Ini orang sekolah tinggi-tinggi di sini ya. Jadi Bapak itu berkehendak berfirman jadilah bumi. Bapak itu berkehendak berfirman jadilah Yesus. Begitu ya. Pertanyaan Siapa? kan begini gampang. Oh, jangan dulu. Dengerin dulu. Apakah Bapak sama dengan bumi? Kita nggak ngomongin bumi, ngomongin Ciptaan, daging. Mana sih dari Bumi tadi? kan ciptaan. Ini kan ambil Pak Agung. analogi dua Bang Andi, sebentar, Bang keseimbangan. Andi. Bapa yang mencipta. Pak Agung, Itu Pak Agung. yang Ya, lanjut lagi Pak Juma. Pak Agung, Iya, Mas. hebat mana proses penciptaan
proses keberadaan bumi dengan proses keberadaan Yesus? Hebat mana menurut Bapak? Wah, ya jelas. Kalau Yesus itu firman sendiri kok. jangan ke doktrin dulu, Pak. Jangan ke doktrin dulu. Bukan doktrin, Jangan ke itu memang begitu kok. Sekarang saya tanya, proses penciptaan, atau kalau Bapak ingin mengatakan Yesus bukan ciptaan, oke. Proses mengadakan Yesus dan mengadakan bumi itu hebat mana? Spektakuler mana, Pak? Menurut Bapak? Dia spektakuler Yesus toh ya. Bumi lah gimana? Bumi kan rendah, bro. Lu diam Jan, lu nggak berilmu Jan. Aduh, Bapak ini gimana sih? Bumi ini tercipta dengan Bapak mengatakan jadi, maka jadi. Sangat luar biasa. Sekarang ketika Yesus ingin diadakan, malaikat Jibril kudu harus datang dulu ke Maria. Maria kudu harus memproses dulu 9 bulan. Baru Yesus ada, Pak. Nah, sekarang kalau yang dikatakan firman itu adalah kehendak, berarti Yesus berasal dari mana? Dari kehendak. Bukan kehendak yang menjadi manusia, tapi asalnya kehendak Tuhannya lah yang kemudian menjadi manusia. Makanya di konsili itu dikatakan Yesus 100% manusia. Konsili tahun 381. Yesus itu 100% manusia. Kenapa? Karena dia berasal dari kehendak. Yang memang kehendak ini berasal dari firman. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Alam semesta pada mulanya adalah firman. Bumi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul. Bumi bagaimana? Bumi itu tetap bumi. Pada mulanya adalah firman. Firmannya Allah tetap bersama dengan Allah. Firman Allah adalah Allah. Firman Allah bukan bumi. Tapi bumi adalah hasil daripada firman Allah. Kalam Allah yang melekat pada diri Allah. Sama seperti Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya kehendak Allah agar Maria hamil supaya dia menjadi manusia. Itulah yang dimanifestasikan oleh Yohanes. Firman Allah yang melekat pada diri Allah telah menjadi daging. Firman Allah yang melekat pada diri Allah telah menjadi bumi. Kehendak. Makanya Yesus mengatakan apa, Pak? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Kehendak Bapa melekat pada diri Bapa. Keinginan makan nasi melekat pada diri yang mau. Yang menjadi nasi bukan saya, bukan yang memiliki kehendak. Gitu loh, Pak. Betul. Itu Nah, betul semua. betul itu. Ada Memang yang salah, betul. Pak. Ada yang salah, Pak. Katanya Apa yang salah coba? Gak ada data yang mengatakan firman jadi bumi. Gak ada itu. Loh, tidak ada juga data perkataan menjadi Yesus. Tunggu Menjadi ya. saya. Tunjukkan dalilnya kepada saya perkataan menjadi Yesus. Ayo. Sarinya aja. Ayo. Sari yang Silakan. tadi. Sementara justru kalau perkataan menjadi Yesus, Bapak, lihat di dalam Yohanes 17:8. Yesus masih menerima perkataan. Tunggu ya. Makanya itu Silakan. Allah tidak pernah kehilangan firman-Nya, tidak pernah. Betul. Oleh karena itulah mustahil firman Allah itu melepas diri kemudian menjadi oknum pribadi baru. Mustahil. Tadi sudah saya katakan. Di mana ceritanya, Bapak? Ketika Allah Firman itu adalah sifat. Sekarang begini, Bapak punya sifat pemarah. Apakah sifat pemarah Bapak itu bisa menjadi pribadi baru? Nah, ini makanya saya Ayo. tadi. Jawab saya dulu dong. Bung Joma Apakah sifat pemarahnya Bapak bisa menjadi pribadi baru? Oh, kalau itu beda ya. Enggak Kok beda? itu, ya. Kok beda? Enggak seperti itu. Ya. Apakah gini? Kita tidak dengar. Anda percaya Bapak memiliki firman? Sifat menjadi berubah tadi. Ya, ini Anda percaya Allah memiliki firman? Percaya. Jelas. Anda percaya Allah memiliki penglihatan? Ya, bukan penglihatan mata. Kalau itu mata. Ya? Enggak, saya tanya dulu. Anda percaya Allah memiliki penglihatan? Maha melihat? Tapi jangan digambarkan bahwa seperti manusia. Oh, berarti ada matanya. Nah, menggambarkan saja nggak boleh, apalagi mewujud.
Kan Ini Bapak ya, Loh, kita bicara mengucut, Bapak. Oke, yang kena Bapak di mengucut situ itu ya. bukan bapaknya lo ya, bukan bapak yang ada Lalu tadi. kalau bukan Tapi bapaknya firman. lalu apanya, Pak? Ini Berarti tadi ya, kedudukannya sama dengan alam tunggu, semesta. tunggu, makanya disitulah perbedaannya ya. Kalau Perbedaannya di menggunakan, mana, tunggu Bapak? dulu, saya Yesus jelasin. itu, Bapak, Iya, tidak melayang dari langit, Pak. Dia oke, dari rahim, keluar dari oke, rahim. Berarti oke, dia adalah manusia. Terus oke. kedudukan Kristen, firman-nya itu di mana? Kedudukan loh, firman-nya di mana? Kristen itu tidak menolak bahwa Yesus itu manusia seperti kita, tidak Oke, kedudukan menyangka, firman pada diri tidak Yesus itu menyangka. mana? Loh, makanya dikatakan firman inkarnasi. Loh, Ya, kok ketika firman firman, inkarnasi? ketika Memang firman, perkataan bisa inkarnasi, Pak. ketika firman menjadi. Dengar dulu. Tadi berulang Misalnya kali gini, sudah saya katakan. begini Pak, Berulang coba pakai kali. logika sederhana dulu. Tunggu, Ketika tunggu. Bapak berkata, saya ingin beli sepeda, saya ingin membuat rumah. Apakah perkataan Bapak itu yang berubah menjadi rumah? Oh tidak, kita Ah, manusia tidak bisa Ketika Yesus dikatakan, tidak bisa. Tuhan yang maha kuasa, ya berkuasa atas dirimu, Bapak, menginginkan engkau melahirkan seorang Bapak, anak, hendaklah engkau bernamai Yesus. bahaya. Apakah kemudian kehendak Bapak ini yang berubah menjadi Yesus? Bapak yang maha segalanya itu tidak bisa sesederhana kita, tidak sebatas kita. Tidak bisa Justru kita Bapak yang membatasinya. Lucu tidak Bapak ini. dianalisis. Tidak, bagaimana? Tidak gimana. Karena begini, Sekarang begini. perkataan, dengar. Percaya enggak sebelum Yesus di atas muka bumi, ada perkataan Tuhan yang yang datang lebih dulu. Percaya enggak Bapak? Makanya dikatakan. Kok makanya? Pertanyaan saya, percaya enggak sebelum Yesus itu datang menjadi manusia, percaya enggak Pak Agung bahwa didahului oleh firman? Oh, firman ada. Firman Nah, ada dulu. sekarang firman itu berupa apa ketika dia datang? Loh, Itu gini, malak ya, kan malak. ini Yahweh. mau muter-muter. Loh, kan Bapak Jadi- mengatakan jadi firman ketika inkarnasi. Sekarang Tunggu Bapak ini gimana sih? Tunggu dulu. Susah Bapak keluar dari doktrin sesat ini kalau Bapak nggak mau mendengarkan saya. Susah. Yakin saya. Susah. Tunggu dulu. Susah Bapak mau keluar dari kesesatan ini kalau Bapak nggak mau mendengarkan saya. Ketika firman itu belum mewujud manusia, Yesus. Kayak mana? Astagfirullahaladzim. Kayak mana kemudian firman bisa mewujud jadi manusia, Pak? Tadi Bung Juma kan mengatakan bahwa Yesus sama aja dengan ciptaan yang lain. Sama saja dengan bumi. Karena itulah Yesus ciptaan, bukan firman. Tidak seperti itu. Karena alam semesta. Di sinilah letak kesesatan Kristen. Saya katakan kepada Bapak, sekarang begini Pak. Alam udah diam. Sekarang begini Pak. Segini. Dengarkan saya Bang. Dengarkan saya. Diutus. Alam semesta itu tidak diutus dalam misi Allah. Yesus diutus nggak? Diutus ya. Apanya yang diutus Pak? Untuk menyelamatkan manusia jatuh dari dosa. Itu doktrin. Sekarang begini. Dengarkan dulu saya ngapa. Susah kali Bapak ini mendengarkan saya. Dengarin dulu Pak. Dengarkan dulu napa supaya Bapak bisa diselamatkan. Perkataan Allah itu Pak, itu kehendak. Kehendak yang kuasa kehendak itu melekat pada diri Allah. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, cukup dengan berkehendak. Cukup dengan berkata. Dan perkataannya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Sebelum yang dikatakannya itu terjadi. Nah sekarang, yang mengawali keberadaan Yesus, firman. Apa itu? Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yang maha kuasa, berkuasa atasmu wahai Maria, dia menginginkan engkau melahirkan seorang anak dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apakah itu kehendak Allah? Kehendak Allah. Nah, setelah sampai di situ kayak mana ceritanya? Apakah kehendak Allah itu yang nuzul menjadi manusia? Bukan, Pak. Bukan. Gini, Mas. Kehendak. Ya, silakan. Gini ya. Kalau kehendak tanpa makna, ya kehendak itu tidak mewujud manusia, maka tidak ada artinya gitu loh. Karena apa? Karena yang berkali-kali saya bilang, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, dikuasai oleh iblis, ya, itu akan sia-sia. Kok larinya ke doktrin, Pak? Jangan ke doktrin apa, please. Ya kita juga merenungkan seperti itu gitu loh. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Sekarang begini, Pak.
Tuhan Sekarang begini, firman-Nya tolong menjadi manusia. tunjukkan Karena yang perkataan diselamatkan Bapak di mana diselamatkan perkataan manusia. Bapak itu bisa, di mana perkataan Bapak itu bisa mewujud. Coba, saya ingin tahu. Misalnya Bapak ingin, saya mau kelereng. Aduh, Apa yang terjadi ketika Bapak? Pak Iya, Juma. ketika Bapak ingin kelereng, Bapak yang jadi kelereng, atau perkataan Bapak yang keluar dari mulut itu terlempar kelereng? Pak Juma, Firman yang Bapak- menciptakan kalau kelereng. kalau Bapak melihat yang Maha Kuasa ini Kan hanya mencipta. sebatas Iya, logika firman, kita. tapi firmannya nggak jadi Berarti kelereng gitu tidak sebenarnya. ada yang supranatural gitu. Tidak ada supranatural. Wah, sama aja dengan kita kalau gitu. Semua harus sesuai dengan logika kita. Bahkan tadi dengan mengumpamakan ketika Bapak berkata, terus jadilah kelereng. Enggak seperti Bang Andi, itu. Bang Itu Andi. manusia nggak bisa. Manusia nggak Bang bisa Andi. seperti itu. Taruh ajan di sini ajan. Bapak bisa Oh iya, saja. oke. Baik. Karena dia Maha Kuasa itu bisa saja. Kalau Bapak kita boleh baca Mazmur 33 nomor 9 dulu, Pak. mengukur Bapak sama dengan manusia. Nggak, Sama aja Saya dengan nggak menyamakan bisa Tuhan dengan memahami kita. logika-logika yang dibuat-buat seperti itu, Pak. Coba baca Mazmur 33 nomor 9 dulu. Supaya kita convert terhadap proses penciptaan Yesus. Kalau semua yang dicantumkan di kitab kami itu tidak ada yang salah, udah gitu aja ya. Ya udah, Makanya kalau begitu Mazmur 33 nomor 9 apa bunyinya, Pak? Dipakai acuan oleh Bang Mazmur 33 nomor 9 itu bunyinya apa, Pak? Bocah, apa mungkin bocah? Silakan. Tayangkan, Mas. Bang Handi bisa, Bang Handi? Atau teman-teman yang lain? Bapak tak cari dulu ya. Tahu dulu, Mas. Ya, silakan. Saya bacakan aja deh. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Lanjut. Nah, sekarang ketika dikatakan dia berfirman maka semuanya jadi. Apakah ketika dia berfirman, kekuatan atau sumber yang pada diri Allah, yaitu kemampuan berfirman, itulah yang menjadi apa yang dia inginkan? Misalnya, saya mau engkau, misalnya, saya mau menciptakan bumi. Apakah sumber ini yang menjadi bumi? Saya mau Maria hamil. Apakah sumber ini yang menjadi Maria atau yang menjadi yang dihamilkan? Ya, itu perbedaannya ya dengan penciptaan alam semesta. Lanjut. Nah, Yesus gimana, Bos? Yang kamu lihat? Ya, Yesus yang kamu pelajari. Firman-Nya itu tidak meninggalkan dari bumi. Bumi itu berdiri sendiri. Sedangkan kalau Yesus, firman itu Yesusnya jangan ke bumi. Firman-Nya. Yesusnya ini yang kamu baca di dalam kitabmu, proses keberadaannya itu kayak mana, Bos? Firman ini yang dulu mencipta bumi, buminya tetap terpisah dari firman. Nah, perbedaan dengan firman yang jadi daging, firmannya yang turun ke rahim, gitu aja kok. Nah, benar begitu Pak Agung? Ya, meskipun tadi disampaikan Bung Jason firmannya turun ke rahim itu, bukan berarti terus Bapak kehilangan firmannya ya. Tetap aja. Bapak firman saya setuju. Oke, tetap aja. Sama seperti bumi. Bukan firmannya yang nusul menjadi bumi. Tetap aja pada diri Allah firman itu. Nah, sekarang pembedanya dengan Yesus itu apa? Ya, tadi saya jadi bilang. domba ini. Jadi firman yang menjadi manusia maksudnya kayak mana? Untuk sifat Allah gitu berubah menjadi manusia. Untuk pembedaannya itu adalah untuk penebusan. Nah, lanjut. Oke. Keselamatan atau penebusan itu bedanya di situ. Kalau alam semesta tidak ada misalnya untuk penebusan dosa, kan berulang-ulang. Karena yang yang berdosa itu adalah manusia. Oh, jadi ceritanya kesimpulannya begini. Jadi kesimpulannya begini, tidak usah pikirkan yang macam-macam tentang penciptaan Yesus, yang pasti tujuannya untuk menebus dosa gitu. Nah, iya, intinya Yesus begitu. Iya. Inti Yesus lahir ke dunia itu untuk yang tidak masuk akal itu tidak usah dipahami, yang penting imani saja bahwa Yesus itu nebus dosa gitu ya kan Pak? Namanya iman itu gini. Nama Kristus aja sebutnya penebus, Raja Penebus. Kristus.
untuk memahami Kristus. Itu Bang Juma. Soalnya kalau lu ngomong semakin kabur soalnya menurut dia. Enggak, sama saya jelaskan Dari dasar pijakan firman menjadi manusia aja sudah error itu, Pak. Oke, saya akan jelaskan dikit aja ya. Lumayan nih. Lu mau jelasin apa semakin kabur nanti lu. Firman itu adalah perkataan. Berkataan menjadi, misalnya Bapak berkata, saya mau makan nasi. Apakah perkataan Bapak itu yang berubah menjadi nasi? Sudah saya bilang tadi, Allah itu jangan dianalogikan dengan kita, nggak bisa. Tapi giliran Anda menganalogikan Trinitas, Akal-akalan. lari ke biologi kan? Roh, jasad, jiwa ya kan? Sudah Ayo. saya katakan ya. Ayo. Kita mengenal Allah itu jangan membatasi Allah seperti kita. Allah itu harus menurut logika saya. Kalau logika saya tidak menerima, itu tidak bisa itu Allah lakukan. Jangan. Bahkan saya ketika pernah dengan Bung Juma bicara. Jadi maksudnya Bapak imani aja gitu, biar nggak masuk logika gitu. Baurah ya, yang Muhammad naik buruk. Begitu. Itu juga nggak masuk akal itu. Repot-repot. Tapi karena iman. Jadi maksudnya nggak usah diimani aja gitu maksudnya, Pak. Ya tidak, justru iman itu di atas segala-galanya. Terus gimana Bapak bisa membuat orang percaya kalau Anda kemudian tidak bisa menjelaskan, sementara data yang tertulis adalah firman Allah diantarkan oleh Gabriel, Gabriel menyampaikan firman Allah. Apa firman Allahnya? Allah mau engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itu firman Allahnya. Nah, apakah firman Allah? Iya, terus apakah firman Allah yang untaian kata per kata ini yang merubah diri menjadi manusia gitu? Nah, jadi ketika malaikat Gabriel ya tampak pada mimpinya Yusuf, itu memang menyampaikan kehendak Allah. Menyampaikan kehendak Allah. Terus? Ya kan, bahwa nanti di dalam dirinya itu akan dikandung seorang bayi. Ya, seorang bayi yang nanti lahir. Dan bayi itu adalah manusia, mewujud manusia laki-laki. Dan anak manusia itu adalah di Matius dikatakan yang akan menyelamatkan dosa manusia. Itu misinya ada. Berarti dia hanya perantara. Tadi kupikir. Apa ini perantara? Tadi kupikirnya Yesus itu adalah Sang Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, Pak. Ternyata dia cuma rasul. Oke, saya jelaskan aja, Pak Agung. Mau kemana lagi? Tadi katanya begitu. Manusia itu menjadi apa? Menjadi penebus. Ya kan? Iya, betul. Raja. Lu nggak usah ngejelasin. Lu semakin kabur nanti. Kedudukannya dia sebagai penebus itu apa? Manusia ciptaan. Oke, gini saya jelaskan aja tentang pengertian penebus ya. Penebus dari penebus itu Pak Taurat dan Yahudi. Kalau penebus itu Pak, tai sapi pun penebus. Ini saya akan jelaskan tentang Kristus ya, Jadi nggak usah mengada-ngada karena Anda akan ditabrak dengan dalil yang ada di kitab Anda. Nanti mau dicek di dalil juga itu saya bisa pertanggungjawabkan. Kenapa Kores itu disebut Kristus juga? Saya memang tidak menyalahkan. Si Kores itu menyebut dirinya Kristus. Memang Kores itu adalah raja ya, menyelamatkan. Jadi yang namanya penyelamat itu adalah dari raja sejak zaman Samuel. Jadi Nabi Samuel itu adalah penyelamat bagi umatnya, menjadi imam. Jadi ketika Musa itu adalah Kristus bagi umat Israel pada saat Musa hidup. Tapi Musa ketika mati, kekristusannya itu adalah hilang, diganti Yosua. Jadi Kristus itu berganti-ganti. Kemudian pada zaman Samuel yang menjadi Kristus atau menjadi imam atau menjadi hakim di antara orang Israel itu didemo sama orang Israel untuk meminta seorang raja Kristus. Ya, banyak Kristus yang ada sebutkan. Terus dipilihlah Saul menjadi raja Kristus atau raja penyelamat. Tenang, ini teologi, jadi jangan ketawa dulu. Nah, setelah itu bergantilah kepada Daud. Nah, Daud terus juga berganti Kristus. pada anak-anaknya.
Ya, memang penyelamat. Semua Di raja Kristus itu ini disebut- semua orang-orang ini. Ya Kristus memang semua. Kristus itu Terus penyelamat. Tapi Kristus yang hakiki adalah Bapa sendiri. Nah, karena ini misinya adalah penyelamatan dari raja, karena udah berganti kan, dari Nabi Samuel terakhir. Semakin Nabi panjang Son, semakin kabur lu, benar ya? Bentar, kamu harus belajar dulu ini teologi dalam dulu. Kan? Nabi Samuel adalah golongan Kristus dari golongan Nabi, digantikan oleh raja. Nah, dari raja ini turun sampai kepada Yesus. Mengapa Yesus itu bisa disebut Nabi? Nabi Kristus nggak bisa. Nabi Isa Al-Masih nggak bisa. Harus Raja Isa Al-Masih. Terus Tuhannya Samuel siapa? Tuhannya Samuel siapa? Tuhan atau Tuhan. Ya, Terus sembahannya Samuel siapa? Adonai. Kita bicara Terus tentang kapan sang Adonai. bapaknya turun? Kapan sang bapaknya turun? turun itu jadi daging itu pada saat ya Maria itu. Nah, inilah kita kan Anda kena terhadap ajaran pagan itu. Oke, kita Tuhan turun, Bapak turun. Berarti Yesus yang menjadi manusia itu adalah Bapak. Meski bersusah payah kalian sembunyikan identitas itu, tetap aja kena kalian. Itu firman yang menjadi Enggak pula. Apa bedanya Yesus dengan Kores? Apa bedanya Yesus dengan yang lain? Yang tadi Kristus yang lain. Apa perbedaan antara Kristus yang lain dengan Kristus yang satu ini? Kristus yang lain sudah mati. Beda dengan Yesus. Yesus itu bangkit dan dia itu tahtanya bukan di Yerusalem tapi di sebelah kanan Bapa. Itu bukan kanan benar-benar di kanan ya, tapi itu adalah kekuatan kekuasaan yang telah diberikan ya. Jadi begitu. Jadi kekristusan Yesus itu tidak bisa berjanji lagi. Masya Allah. Sekarang yang membangkitkan Yesus itu sopo? Yesus berkuasa untuk memberikan ditanya bangkit, siapa yang membangkitkan? Itu kan datanya Yang ada. membangkitkan Yesus siapa? Yang membangkitkan adalah firman itu tidak bisa mati karena firman itu adalah hidup dan roh yang ada di dalam Yesus adalah dari roh. Mulai ke doktrin ini. Mulai ke itu ada tulisan semua di ini. Aduh, ya udahlah. Siapa yang membangkitkan Yesus? Katanya membedakan Kristus lain karena Yesus bangkit. Oke. Sekarang kalau Daud dibangkitkan jadi Tuhan juga. Yang faktanya kan nggak dibangkitkan. Son, lu baca Kisah Para Rasul 2:32. Sekarang Yesus itu dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Iya. Oleh Bapa. Bukan. Ada yang membangkitkan, berarti dia bukan Yesus, Tuhan kan? Bukan. Yesus itu dibangkitkan karena kehendaknya. Pak Agung jangan sampai bilang Bapak. Ntar kehendaknya siapa? Ya kehendaknya Yesus. Yesus berkuasa. Di mana dalilnya? Untuk memberikan. Saya bacain dulu deh, sebentar saya baca dulu. Sebentar saya baca dulu. Kisah Para Rasul 2:32 ya. Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dibangkitkan oleh Allah, coy. Ini langsung aja ke Injil daripada kamu. Lu percaya nggak ini Kisah Para Rasul 2:32, Son? Lu percaya apa tidak? Bang Andi, Saya ingin tanya, Bang Andi, saya mau tunggu Jason, tunggu. Saya mau tanya Bang Handi dulu, Jason. Antum berdua tenang. Bang Handi, Bang Handi saya mau tanya, Bang Handi. Ketika anak domba disembeli, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk berbagi, menebus dosa. menebus dosa, berbagilah, apalah segala macam lah. Enggak. Yang anak domba ini Yesus. Bukan, tunggu dulu. Domba yang digunakan oleh Bani Israel ketika yang Bani Israel menebus dosa itu untuk apa, Bang Andi? Menebus dosa termasuk juga kotoran hewan, menebus dosa kok dibakar. Oke, nah sekarang posisinya Yesus dengan domba-domba yang disembelih itu sama nggak? Ya kalau menebus Yesus dosa ya lebih parah Yesus. Nggak disembelih tapi Yesus mati menebus dosa. Iya, domba-domba mati menebus dosa. Ya sama. Kenapa cuma Yesus yang Tuhan? Domba tidak, sama-sama menebus dosa. Mestinya kotoran sapi juga Tuhan. Oke, saya jelaskan aja ya. Daripada kalian ngobrol berdua, saya jelaskan. Begini ya. Lu jelasin apa mau ngaburin? Saya mau jelasin. Ngaburin. Ada jelaskan, pasti dikaburkan ini. Ayat yang tadi mengatakan dibangkitkan oleh Allah. Saya bertanya, apakah Yesus bukan bagian dari Allah? Bukan. Oh, kata kamu. Ya lu tanya gue kan? Lu tanya gue mau jawab. Bang Handi, saya tanya dia. Jason, apakah kamu bukan bagian dari Allah, Jason? Saya adalah ciptakan Allah. Saya berasal Berarti kamu bagian dari dia? Bagian, karena saya ini benihnya dari Allah.
Berarti kamu Tapi juga saya Allah berarti bukan dong Allah. kalau begitu. Tapi saya ini ciptaan. Siapa Tapi bilang manusia Yesus dari itu Tuhan. Allah? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu Oke, Allah? ini perbedaan saya dengan Yesus. Yesus adalah kepenuhan daripada kealahan. Ayo, saya bukan kepenuhan dari Allah. Maksudnya kepenuhan gimana ceritanya? Hei, Begini, kepenuhan kealahan maksudnya gimana maksudnya? begini. Ketika saya ini adalah hasil ciptaan. Ini ciptaannya. Yesus? Kalau Yesus itu betul-betul seluruh kepenuhan Allah, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Perbedaannya dengan saya. Saya ini bukan Sang Firman yang turun menjadi manusia. Saya ini ciptaan Sang Firman itu sendiri. Itu Aduh, perbedaannya. baca dulu Matius 4 nomor 4 biar Anda sadar. Baca dulu Ya, 4 silakan mau dibentur-benturkan. Kita dengar ya Pak Agung. Iya enggak supaya Anda sadar bahwa Anda dan Yesus itu sama. Allah membangkitkan, Yesus Sejak adalah sama. bagian dari Allah. Anti Ayo, data. lanjut. Matius 4 nomor 4 Bang Handi, tolong dibacakan. Si Jasma ini anti data dia. Anti Bible. Ini saya bacain ya, lu jangan jadi anti Bible. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Bedamu dengan Yesus apa, Bang? Jadi Bang Jason. ya, lalu Kamu apa? berasal dari mulut Allah juga. Pertanyaan Kamu apa? berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus Itu juga kan konteks. begitu. Konteksnya gini, orang itu Kok hidup konteks bukan lagi? dari- Gimana sih? Memang harus Ayolah exegesis. kalian. Jangan exegesis. Kalau exegesis ya pikiran kita dimasukin pada ayat ini. Semua ciptaan itu berasal dari mulut Allah. Semua berasal Ya, dari firman Allah. tapi apakah- Yesus berasal dari firman Allah. Semua makhluk juga berasal dari firman Allah. Yang membedakan adalah konsep penebusan dosa. Sehingga kalian harus memutar lidah, melilit lidah supaya Yesus itu adalah inkarnasi daripada firman. Kenapa? Ending yang ingin kalian jual adalah Yesus itu penebus dosa. Betul? Kayak saya gini aja daripada debat Bener. pusing juga. Gini aja daripada debat kusir nggak berhenti. Ada nggak ayat yang menuliskan bahwa firman itu jadi bumi? Dari tadi saya nanya itu. Ya itu. Loh, mana? Yang tadi Mazmur 33 nomor 9 itu nggak ada apa? tulisan, nggak ada tulisan firman kemudian jadi itu, nggak ada. Loh, yang Mazmur 33 nomor 9 itu tadi apa? Kurang nggak ada. rupanya. Tulisannya nggak gitu. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Ya, Dia lalu memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, lalu firmannya itu menjadi semua barang-barang itu. Bukan nenek lu, Yang nenek lu. dengar dulu. Goblok nih sih. Dengar, Jason, dengarkan duduk tenang, atur napas. Saya bacakan dalilnya. Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Oke? Berfirman enggak Allah kepada Gabriel agar Maria hamil? Berfirman enggak? Berfirman enggak? Ya, lalu berfirman. Iya, berfirman. Berfirman. Nah, setelah Tuhan berfirman agar Maria hamil, dia memberi perintah supaya Maria hamil. Allah memberi perintah enggak kepada Maria agar dia hamil? Memberi. Tapi yang turun itu siapa tuh? Kok turun? Sabar dulu. Jadi Allah berfirman kepada Maria. Oke, yang turun. Allah memberi perintah kepada Maria. Oke. Sekarang ketika Allah memberi perintah kepada Maria, jadi enggak Yesus? Oke, yang turun kan kita datang. Saya tanya, jadi enggak Yesus? Oke, jadi Yesus. Tapi Saya tanya, ketika Allah memberi perintah kepada Maria, jadi enggak Yesus? Tapi bukan ciptaan ya. Jadi ciptaan, emangnya jadi nggak ciptaan, bukan karena firmannya masuk kita ulang. Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan ciptaan nenekmu kiper? Tunggu. Gimana sih? Tunggu dulu. Anak manusia. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi Mazmur 33 ayat 9. Ya. Dikatakan sebab dia ini kalau kami yakini Bapa berfirman, maka semuanya jadi. Nah, ketika Bapa berkehendak dengan berfirman, itu firman itu yang melakukannya, sehingga alam semesta jadi itu firman itu yang melakukannya. Mantul. Firman yang inkarnasi dalam Yesus itu yang melakukannya, gitu loh. Ya. Yesus Jadi ketika Bapak, Yesus jadi kalau firman yang melakukan Bapak nganggur gitu. Aduh. Loh, ya memang Bapak berkehendak. Ya Bapak berkehendak. Yang ini ya, sebentar Bang. Begini, sebentar. Bapak berkehendak. Pelaksananya adalah firman. Jadi Bapak tinggal jadi dilaksanakan oleh Yesus gitu.
Ya memang Ini gitu. tentang Oh, gitu. saya ingin Gimana jelaskan. ceritanya? Gimana ceritanya itu? Begini, Ya saya begitu. jelaskan. Ada Agung, kerjasama dong. Agung, saya akan jelaskan dikit, Agung. Iya, iya, Begini. silakan. Ketika penciptaan alam semesta di dalam kitab Kejadian pasal 1, di sana ada 3 pribadi yang melakukannya. Termasuk Siapa aja? Firman dan Roh. Ya. Apa Firman dan Roh? Nggak mungkin Bapak itu Roh yang dimaksud di situ udara, Bung. Biarin. udara kata si Ica Enggak. kan kata si Ica. Roh yang dimaksud Masa melayang itu udara, ruah. Oke. Itu adalah udara, Itu siapa? oksigen yang menjadi alat untuk menghidupkan alam semesta ini. Oksigen, udara, bukan roh kayak hantu melayang-layang, bukan. Biarin aja Bang. Jason. Belajar original text. Bentar. Jason, saya mau nanya dulu sebentar, izin dulu. Ditanya Sebentar dulu, apa fungsi Bapak? Jadi Sebentar, apa fungsi Bapak? Apa fungsi Firman? Apa fungsi Roh waktu penciptaan alam semesta di Kejadian 1? Coba sebutkan fungsi masing-masing. Oke. Silakan. Ya. Ini nggak bisa disebut fungsi masing-masing karena ini satu. Lo katanya kerjasama. Katanya tadi Nggak 3. bisa. Memang 3. Begini ya. Ya kalau Begini 3 fungsinya teologinya. apa? Begini Jawab. teologinya. Ya. Roh Kudus dan Firman itu selalu bersama-sama di alam semesta ini. Bapa itu ada di dalam singgasananya, oke? Tidak terhampiri, oke? Mati dong Kunci ya? karena nggak ada rohnya. Kunci dulu ya. Mati dong karena rohnya sudah ada di bumi. dulu. Kalau Tuhan Kunci kan dulu. makhluk, rohnya udah Rohnya pergi kan di bumi. ada di bumi. Rohnya kan ada di bumi juga dengan Firman. Ada Terus berapa roh? bapaknya ada di surga, mati dong. Tuhan kalian Ini kan makhluk. Roh Kudus itu ada hitungan matematika 1 enggak? Jason jangan terpancing ya. Enggak apa-apa, enggak akan. Jangan. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul itu 1. Ayo. Itu ada Ngomong apa sampai ya? ada 100. Sini gue tanya dia. Sekarang gini aja. Roh, apakah roh yang ada dalam diri Yesus sama dengan roh Bapak? Roh dalam diri Yesus itu memang keluar dari Bapa. Baik Sama Firman atau dan tidak? Roh. Saya nggak bilang keluar atau masuk. Apakah roh Itu Bapak? adalah- Dengerin dulu. Apakah roh Bapak sama dengan roh yang ada dalam diri Yesus? Sama Ya, atau tidak? roh yang menjadi manusia. Ya. Ya berarti sama ya. Berarti ada 2 roh. Dengerin dulu. Ada 2 roh. Dengerin dulu. Apa-apa. Dengerin dulu. Biarkan dulu. Dengerin dulu. Apa-apa. Oke. Ada 1 roh dalam diri Yesus waktu ada di dunia, ada juga rohnya Bapa yang ada di surga. Apakah roh ini sama atau beda? Itu adalah roh yang sama. Sama. Apakah tempatnya berbeda? Tempatnya di dalam daging. Sart. Lanjut. Apakah tempatnya roh itu berbeda? Kan ini sama. Apakah tempatnya sama atau berbeda? Nggak apa-apa. Digering Nggak bisa dia dibagi-bagi nggak apa-apa. Oh ya, yang bagi-bagi siapa? Yang Anda yang bagi-bagi. Karena di dalam diri Yesus itu ada roh Allah. Di surga juga ada roh. Berarti tempatnya berbeda, tapi sama. Benar. Roh itu mengarungi alam semesta kok. Roh. Iya, roh itu. Gimana ini Banyumas? Begini. Ini, Ya. apakah tadi pertanyaan saya sebenarnya jawaban? Apakah Roh Kudus itu 1? Bukan itu pertanyaannya. Iya, itu jawaban buat kamu. Berarti Roh Kudus itu nggak terhitung. Jadi banyak. Nggak terhitung. Tapi Nggak bisa. jadi berbeda tempat. Roh yang keluar dari Bapa yang diutus oleh Yesus itu kan keluar. Iya, roh yang dilahirkan. Roh yang ada dalam diri Bapa sama dengan roh yang ada dalam diri Yesus, kan begitu? Sama kan rohnya? Sama, memang dari Nah, Bapa. kalau sama, apakah tempatnya berbeda? Ada di dalam dimensi yang lain, boleh dibilang begitu. Jadi berbeda tempat ya? Dimensi yang lain. Oke, kita iakan aja. Satu di dunia, satu di surga. Berbeda dong. Ya, itu kita akan iakan dulu biar dia puas. Lu jangan nggak iyain. Kalau lu nggak iyain, lu berarti lu hakim Yesus. Ngawur itu. Bukan. Lu kok ngawur? Kan kamu inginnya begitu, kita iakan. Bukan inginnya begitu, faktanya begitu. Karena faktanya bahwa Roh Kudus itu memang menyertai Israel. Lu kok Israel ngomongin Yesus, kok ngomongin Israel, gimana sih kamu ini? Gini, Andi. Allahu Akbar. Roh Bapa yang keluar Barang dari gampang kok Bapa. dipersulit ya. Saya mau jelaskan dulu karena kamu kan muter-muter. Iya nggak Tapi usah, saya kamu dulu. yang panjang. Ini Sekarang saya kamu jelaskan jelaskan.
Yesus ini di Ya, dalam dirinya itu sama dengan rohnya Bapa di surga. Oke, saya jelaskan. Kan Kamu gitu ya, jangan sama ya? potong. Sama atau Jadi tidak? Jadi debat sama kamu ini, bukan Gini, Bang gini, Juma. gini. Ya karena Bisa, kamu nggak sudah, bisa sudah. jawab, Gak muter apa-apa, gitu gak loh. apa-apa. Saya selesaikan dulu, saya selesaikan dulu. Sebentar. Enggak, saya Sebentar. selesaikan dulu Bang Agung. Sebentar Biar- dulu, biar- sebentar, biar. ya. Saya Saya paham, mengusulkan saya gini. paham. Saya mengusulkan gini ya. Ya. Bagaimana kalau kita ini belajar menjadi pendengar yang baik, seperti ketika Bang Juma bicara banyak pun tidak ada masalah, tidak pernah Iya. memotong. Ya Sama baik itu kalau ya, Pak. begitu. Nanti dipotong terus Ketika tadi. Bung lihat Juma tadi. Kalau begitu ngomong izinkan saya sampai bertanya terus dulu. Silakan menit Anda menjawab kita sepuasnya tidak ya. bosan mendengarkan itu. Ya kalau begitu baik, saya udah Ya, paham. tapi setelah Bapak menjelaskan, saya tanya ya. Iya. Iya, nggak masalah. Ya, silakan Jelaskan jawab. dulu. Ya, Belum silakan beres, jawab dulu cepat. pertanyaan ini, dengerin dulu sebelum beri waktu 60 hari. Oke. kok. Ya. Ya. Apakah Ya, bagus. rohnya Yesus di dalam diri Yesus sama dengan rohnya Bapa? Kalau sama, apakah tempatnya berbeda? Silakan. Oke. Roh Yesus itu menginkarnasi menjadi masih rendah daripada roh insani. Nah, kalau di ortodok begitu ya. Dan Roh Kudus ini karena derajatnya rendah, bukan berarti itu jadi roh manusia juga, ya. Roh manusia itu adalah ciptaan, sedangkan Roh Kristus itu bukan ciptaan, itu dari Roh Kudus. Oke? Dari sini udah paham ya? Enggak, lu nggak Roh jawab. Kudus. Paham bagaimana dari Hongkong? Takutnya lu nggak paham, gue jelasin Orang juga. pertanyaannya apa, lu Jadi jawab gini, apa? Dengerin dulu Roh- itu roh- jawabannya. roh Jangan Bapa. dipotong dong. Roh Bapa ya yang keluar adalah Roh Kudus yang menyertai bangsa Israel. Tempat dimensinya ada di dimensi manusia. Begini aja deh, Makanya, daripada banyak Tuh kan sama dipotong udahan nih. lagi. Gini aja deh. Dipotong. Kamu Jangan nggak dipotong. usah jawab Jangan pertanyaanku. dipotong. Lebih baik kau ulangi pertanyaanku. Pertanyaanku begini, lu ulangi aja pertanyaanku, nggak usah dijawab. Apakah roh Yesus dengan roh Bapa itu sama? Kalau sama, apakah sama juga posisi atau tempatnya? Ulangi aja pertanyaanku, nggak usah dijawab. Silakan. Gimana ya udah tahu. Nggak usah dijawab, diulangi. Cukup diulangi pertanyaannya. Roh Bapa dan Roh Yesus sama. Dah. Dimensinya di dimensi manusia. Dah. Ya udah dijawab begitu dong. Begitu kalau diskusi. Lu bawa-bawa Israel segala lu. Soalnya kamu nggak paham kenapa Roh Bapa Ya ya udah ada di selesai. antara manusia. Udah Karena- dijawab, udah dijawab. Sama. Iya, roh. Ya udah, roh udah. Udah lu jawab udah. Lanjut lagi silakan. Waduh. Ya kan udah dijawab Ya. sama. Ya. Udah kan? Emang sama. Ya Emangnya udah kalau sama. ciptaan. Ya udah nggak? sama. Kan? Bung Adi Iya. minum dulu. Ya kan udah Jadi saya yang- minta sama. Ya, Lanjut. jadi yang kita lihat ini adalah upaya teman-teman Kristen mendudukkan manusia, yaitu Yesus, ya, ingin setara dengan pencipta langit dan bumi. Dengan berbagai analogi, asumsi, pemaksaan yang tidak berdasar terhadap dalil. Enggak. Ini framing juga itu. Enggak begitu. Itu Jadi framing maksudnya gitu. gimana Pak Agung? Yang lain diam ya, biar saya Ya, dengan Pak Agung ya, lanjut Pak Agung. Tadi kan sudah saya katakan. di mute si siapa tuh yang Jason? Nggak ada yang sematan bunyi. kata Tuhan itu pada Yesus itu jangan lalu menggantikan sematan Tuhan kepada Bapa. Sudah saya katakan tuh. Ya. Yesus itu tidak pengambil alih Jadi Tuhan Bapa. tolong terangkan kepada saya Bapak, Yesus ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Nah, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah firman Allah prainkarnasi Yesus atau bukan? Itu aja dulu. Nah, karena firman Allah inkarnasi dalam diri Yesus, ya otomatis ya Yesus Aduh. itu juga yang sebagai pencipta alam semesta melakukan kehendak Bapa. Sudah. Astagfirullahaladzim. Karena begini yang saya coba pahami ya, teman-teman Muslim kesulitan sekali itu karena hanya memandang Yesus itu manusia berdosa. Itu saja. Padahal Yesus itu tidak manusia berdosa. Jadi maunya Yesus maunya itu- Bapak ini gini. Sekarang gini loh Pak, ini logika Anda loh. Bukan kami sulit memahami. Bapak yang memaksa doktrin yang tidak rasional kepada kami. Sekarang saya tanya kepada Pak Agung, apakah pencipta langit dan bumi ini pernah mengalami kematian? Nah, kalau yang Bapa itu tidak pernah mengalami kematian, firman Allah yang senantiasa Nah. bersama dengan Bapa tidak mengalami kematian, tapi Yesus yang daging Nah. itu yang mati.
Itu begitu. Nah, Karena berarti di dalam sosok berarti Yesus itu, tunggu dulu. Karena di dalam sosok Yesus itu, ya, ada ilahinya, ada kemanusiaannya. Itu jangan nah dihilangkan gitu itu pemahaman dong. itu. Jadi Pemahaman itu jangan dihilangkan. jadi kita tidak sulit memahami. Cukup Anda mengatakan Tuhan kami itu ada terdiri dari sisi manusia, Tuhan kami juga ada terdiri dari roh. Cukup itu aja, berarti Tuhan Bapa ada dua. Kembali lagi ke situ. Aduh, Ya kan itu Pak. susah banget. Sekarang kalau saya tanya, coba Anda resapi pertanyaan saya. Apakah pencipta langit dan bumi ini pernah mengalami kematian? Kata Bapak apa? Yang namanya Tidak. Bapak tidak pernah. Tapi Yesus pernah. Ya, Yesus Ya kan? Ya. Ya kan? Kedagingannya Nah belum. sekarang yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ya Yesus. Kan gitu. Untuk misi penyelamatan. Firman Allah. Kalau Yesus itu mati, ya, penebusan dosa, menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Itu begitu memahaminya. Ini bukan penyelamatan ditanya Bang Juma, penciptaan. Kalau penciptaan, tadi sudah saya katakan, firman Allah yang ada di dalam diri Allah itu, ya, yang terlibat di dalam penciptaan. Gitu loh. Udah berulang-ulang saya katakan. Bu Bapak Jason gini, sudah jelas. tolong yang lain, tolong yang lain diam. Tolong yang lain diam Mau dulu. yang lain standby ya. Ya, kita ingin mengorek kebenaran iman daripada teman-teman Kristen. Tentu ini juga adalah pelajaran buat saya pribadi. Gini loh Pak Agung. Allah itu maha berkehendak. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, ingin mengadakan sesuatu, maka dia cukup berkata, seperti yang kita urai bersama tadi. Mazmur 33 nomor 9. Ini uraiannya sangat jelas. Tuhan itu berdiri sendiri. Ya, itu Tuhan yang benar itu begitu. Dia berdiri sendiri dengan segala aspek kekuatan yang dia punya. Gitu loh. Ketika dia ingin menciptakan, maka dia cukup berfirman. Kekuatan yang digunakan kemudian adalah ketika dia menginginkan Maria hamil, maka dia berfirman. Apa yang terjadi terhadap Maria? Hamil dia. Terus kenapa kemudian kehamilan Maria dikatakan adalah firman yang inkarnasi menjadi anak Maria? Kenapa nggak disederhanakan saja? Allah berkehendak agar Maria hamil. Udah, selesai. Hamillah dia anaknya, yaitu manusia bernama Yesus. Kenapa nggak disederhanakan begitu aja? Kenapa harus dipersulit? Karena ujung-ujungnya nanti ketika ditanyai, apakah pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Apa yang Anda katakan? Yang mati itu manusianya. Ya sudah, kembali aja yang pola tadi. Bahwa Tuhan maha kehendak, dia berdiri sendiri, ketika dia berkehendak, dia berfirman. Firmannya datang kepada Maria, hamil Maria, hamil dia. Jangan Anda paksakan sesuatu yang mati itu adalah Bapa dalam rupa firman. Kenapa nggak dipermudah gitu loh? Dukungan dalil. Yohanes Kisah Para Rasul 3 nomor 20. Ini dukungan dalil, Pak, supaya saya tidak dianggap sebagai jualan akidah. Kisah Para Rasul 3 nomor 20. Ini meneguhkan Al-Qur'an, Pak. Nabi Isa adalah utusan kepada Bani Israel sebagai pertanda bahwa Tuhan Maha Pencipta mengutus seorang nabi pada Bani Israel agar Tuhan mendatangkan kelegaan dan mengutus Yesus. Mengutus loh Pak. Ya, bukan mengutus dirinya, mengutus Yesus. Yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Yang diperuntukkan bagimu sebagai Kristus, sama seperti Kores, Harun, Daud, Salomo dan semuanya. Ini dalil. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Pak. Ini dalil, Pak. Ini seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan Anda mengatakan Anda membenarkan kitab Anda. Ini Al-Qur'an yang menerangkan. Polanya kemudian dikembalikan kepada Anda. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan. Tadi diperuntukkan untuk menjadi Kristus. Sekarang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang melakukan tanda-tanda? Allah. Dengan cara apa?
menggunakan Yesus yang adalah utusannya, yang adalah ciptaannya sebagai perantara. Apa buktinya Yesus itu hanya perantara? Ketika Anda ditanyai, dan siapapun teman Kristen, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Jawaban sahabat-sahabat, yang mati itu adalah manusianya. Berarti betul, Yesus hanya perantara. Benarlah yang dikatakan oleh iman Islam. Yesus itu hanya Rasulullah. Yesus itu adalah Nabi. Yang memaksakan kemudian Yesus menjadi Tuhan, firman inkarnasi menjadi manusia, karena adanya penebusan tadi. Ini ajaran penebusan ini yang kemudian ingin dijajakan. Padahal Pak, tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan penebusan dosa menggunakan darah manusia. Apalagi menggunakan darah Tuhan. Tidak ada. Tapi kalau ajaran Romawi, ajaran Yunani, Mesir kuno, India, oke. Memang itu ada ajaran dewa, Theos, nuzul menjadi makhluk manusia, lalu kemudian mati di atas tiang salib. Tapi kalau ajaran para nabi, nggak ada Pak. Makanya bukan kami yang sulit. Bapak yang kesulitan mencari logika, akal-akalan untuk bisa memahamkan kepada kami. Tapi tidak akan pernah bisa paham. Karena narasi yang Anda bangun irasional. Firman menjadi manusia. Inkarnasi menjadi manusia. Mati, ya mati adalah manusianya. Loh, bukannya sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian, yang kedua, firman menjadi manusia. Sang firman yang menjadi manusia. Tapi ketika dia menjadi manusia, ketika firmannya menjadi manusia, ternyata sang firman tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini firman apa ini? Kemudian sang firman masih menerima firman dari sumber. Ini firman apa yang menjadi manusia ini? Yang benar adalah kehendak Allah agar Maria hamil, Maria melahirkan manusia utuh seutuh-utuhnya. Dia manusia tanpa embel-embel keilahian. Keilahiannya hanya bekerja pada mujizat-mujizat yang dia lakukan. Tapi itu adalah dia sebagai perantara saja. Jadi Yesus itu murni adalah perantara. Yesus itu adalah makhluk ciptaan berupa manusia yang diberi tanda-tanda, kekuatan, dan juga mujizat. Tidak ada unsur firman Tuhan, inkarnasi, menjadi manusia, tidak ada. Yang ada kehendak Tuhan. Wahai Maria, aku ingin engkau hamil. Hamil dia. Hamil dia. Makanya agak susah Bapak untuk memahamkan kita sesuatu yang tidak rasional. Oke, bagaimana kita jawab? Maka ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang membedakan antara bumi dan juga Yesus itu adalah apa? Karya penebusan yang akan diuraikan belakangan. Itu Pak, artinya doktrin yang membuat adanya inkarnasi firman menjadi manusia itu yang dibangun kemudian. Silakan. Oke, ini pernyataan katanya tanpa dalil. Ada dalilnya banyak. Malaikat Gabriel datang kepada Maria, kepada Yusuf, juga menyatakan bahwa dia akan menjadi tuan, ya, jadi tuan raja. Menjadi tuan raja, bukan tuan nabi ya, karena nggak ada tentang sejarahnya bahwa Yesus itu adalah tuan nabi. Di dalam di atas salib ya, di dalam penyaliban itu, di atas kayu salib itu tertulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi nggak ada yang namanya nabi-nabi Kristus. Di mana kerajaannya Yesus ini? Kamu suka motong terus. Berarti bukan dia nabi yang sama seperti Musa. Oke, udah terjawab. Silakan, makasih. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjut. Mengapa ya Yesus itu harus raja? Karena kan saya sudah bilang bahwa kekristusan itu telah digantikan dari yang terakhir itu, nabi terakhir itu Samuel sebagai Kristus atau penyelamat, digantikan oleh raja penyelamat. Jadi setiap raja itu bisa dikatakan sebagai Kristus atau penyelamat bagi rakyatnya, yang jadi rakyatnya, yang dipimpinnya itu akan menyelamatkan rakyatnya yang jadi raja dari musuh-musuhnya. Begitu. Jadi teologinya itu, mengapa Yesus itu harus menjadi tuan raja bukan tuan nabi? Karena memang itu. Karena tuan nabi itu sudah berakhir pada zaman Samuel. Itu teologinya. Jadi Yesus itu juga bertanya di jalan ya kepada murid-muridnya, siapa aku menurut kalian? Lalu murid-murid berkata, ada yang mengatakan, orang mengatakan ini salah satu nabi. Ada yang mengatakan, orang mengatakan Yohanes
Pembaptis yang telah bangkit. Ada juga orang yang mengatakan Elia, ya. Tapi katamu siapa? Kata Yesus. Nah, ini kan jadi pertanyaan Yesus yang pertama ini nggak terjawab oleh mereka, ya. Jadi Yesus nggak mengenal dirinya, jadi dia jangan bertanya dipotong, dirinya kepada orang lain. Dia jangan potong. Ya. Kalau saya ngomong, Iya, suka ini potong, Yesus ini dia nggak tahu dirinya, jadi dia tanya dirinya kepada orang lain begitu. Pak Agung ngomong, kamu nggak motong-motong. Kalau saya ngomong, kamu motong. Ya lagi lu nggak nyambung. Udah, saya lanjutkan ya. Lalu Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, karena Yesus tidak menerima jawaban-jawaban yang pertama. Lalu Petrus menyamar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu adalah Al-Masih dalam bahasa Arab, dalam bahasa Aramaik Allah, dalam bahasa Yunani Kristos. Jadi udah jelas ya bahwa Al-Masih itu adalah syahadat atau kredo atau syemasaha. Masiha, sorry, Masiha. Terima kasih membetulkan ya. Masiha. Jason. Ya, saya lupa. Masiha. Gua kasihan sama lu. Al-Ilah. Ya wes. Oke, Masiha, Kristus dan juga Al-Masih itu adalah sama ya, pengertiannya juga sama, adalah sebagai penyelamat atau raja penyelamat yang diurapi. Jadi sudah jelas ya. Lanjutlah, nanti kepanjangan, bingung lagi. Lanjut, Agung. Jason, mau nanya dulu banyak izin. Jason, menurut kamu itu Yesus Tuhan atau bukan, Son? Tuhan Raja. Bukan Tuhan ya? Jelas, kalau Tuhan Raja, kalau di bumi dia cuma Tuhan atau khalifah manusia aja. Tapi masalahnya kan tatanya kan di surga. Ya udah bukan. Yang lu sembah yang lu sembah sekarang siapa? Oh, Bapak, bukan Yesus. Atas nama Yesus. Ayo, lagi. Jadi Yesus bukan Tuhan sembahan ya? Kalaupun disembah, adakah dalilnya bahwa saya nggak boleh menyembah? Ayo. Jadi lu boleh menyembah Yesus? Ya, dalilnya ada nggak melarang saya? Jadi lu menyembah manusia? Oh, saya kalau menyembah dia Bapak, boleh nyembah tukul juga, Bang. Iya. Nggak ada dalilnya melarang nyembah tukul. Begini, ketika saya begini. Iya. Ketika saya itu ya menyembah Bapak dalam nama Yesus, Yesusnya terbawa atau enggak? Terbawa. Iya. Terus apa fungsi Yesus waktu lu menyembah? Fungsi Yesus apa? Yesus adalah menguduskan saya, membenarkan saya, menjadi perantara saya. Yang mengabulkan doa kamu Yesus atau Bapak? Itu adalah keilahian keseluruhannya ya. Roh Kudus itu mengerjakan apa yang gua nanya lu, yang mengabulkan doamu Bapak atau Yesus? Kamu ingin memisah-misahkannya lagi? Ya kan bisa, tadi kamu yang misahin, gua nanya. Lu gimana sih bahasa Indonesianya? Gua nanya lu, yang mengabulkan doamu itu Bapak atau Yesus? Ketika saya mengatakan berbicara ribet kan? Memohon kepada berdoa. Tadi saya lupa. Berdoa kepada Bapa, apakah Yesus tidak mengerjakan? Iya, lu tinggal ngomong. Sebentar, Yesus mengerjakannya lewat siapa? Dari Roh Kudus. Iya, yang mengabulkan doamu Bapa atau Yesus? Allah, udah aja gitu. Karena kau pisah-pisahkan juga. Pindah dia. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu adalah bukan satu, tapi kesatuan. Ayo, apalagi? Kesatuan terdiri dari? Kesatuan tidak bisa numerik, dihitung-hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya katanya kesatuan. Kesatuan itu air, danau. Kesatuan itu air. Apakah itu satu? Jadi yang mengabulkan, jadi yang mengabulkan doamu air. Alah, kamu ngomong air, bicara ya, air. Ya lu ngomong barusan air. Kamu yang ngomong loh, bukan saya. Ya lu ngomong kesatuan itu air. Saya bilang tentang ini, tentang kesatuan itu ibarat air. Oh, ibarat air. Satu, itu bukan Allah jadi air gimana? Jadi terakhir nih, yang mengabulkan doamu siapa? Terakhir nih. Allah. Bukan Yesus, bukan Bapak. Dalam nama Yesus. Ayo. Apalagi? Jadi yang mengabulkan doamu Allah. Yang melakukannya Roh Kudus. Yang melakukannya Roh Kudus. Ayo, apalagi? Yang mengabulkan doamu siapa? Mengabulkan adalah Allah di dalam nama Yesus. Ayo, jadi kerjasama. Ya iyalah, Allah nggak bisa dipotong-potong kayak kue. Saya mau jemput anak dulu. Agung lanjut ya. Agung lanjut. yang menjemput anak sekolah Yesus atau kamu? Ya udahlah. Saya mau jemput anak. Iya, yang jemput anak sekolah kamu atau Yesus? Aduh, udahlah, kamu. Ya udahlah, capek dia kan, ribet kan lu. Lanjut aja. Mau jemput anak dulu ya. Salam semuanya ya. Salam damai sejahtera. Oke, Bang Handi. Itu tuh baru kita buka lagi ya. Iya. Mantap. Bang Juma dong. Salam. Closing statement dulu Bang Juma. Iya, baik.
Jadi sahabat-sahabat, saya katakan bahwasanya di awal tadi ya tentang roh penolong dan penghibur itu pasti akan memberikan sebuah panduan di dalam kehidupan. Nah, tema pertama yang kita bahas tadi terkait dengan apa perintah yang bersumber dari roh penolong dan penghibur ini ketika ada hal yang terjadi terhadap negara kita ini. Alhamdulillah Al-Quran menjawab itu semua, namun beberapa narasumber dari teman-teman Kristen itu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan disertai dengan dalil. Kemudian merembet terhadap proses penciptaan Yesus, ya, proses pengadaan Yesus di atas muka bumi, di mana dalil kita perkuat dengan data-data ya, bahwa ketika Yesus itu belum dilahirkan, belum dihamilkan, Allah terlebih dahulu berfirman. Dan ketika Allah berfirman bahwa dia mau agar Maria hamil, ya, perkataan firman Allah, Allah mau, aku mau melahirkan, membuat engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus, itu tidak nuzul perkataan itu. Perkataan itu tetap saja menjadi kehendak. Perkataan itu tetap saja menjadi firman. Tidak berubah menjadi ciptaan. Tapi kemudian firman ini, akibat firman ini, semuanya kemudian terkabulkan. Jadi dia karena sama seperti analogi seorang pemimpin. Dia mengatakan kepada bawahannya, saya mau area sebelah kanan ada gedung berlantai 3. Perkataan saya sebagai seorang pemimpin, saya mau area sebelah kanan ini dibangun lantai 3, bangunan lantai 3, bukan perkataan saya yang menjadi gedung. Tetapi seketika perkataan saya itu tidak kembali kepada saya dengan sia-sia, sebelum daripada terwujud, di mana staf-staf saya akan membangun bangunan lantai 3 itu. Jadi pada mulanya gedung itu adalah perkataan saya, adalah instruksi, adalah perintah. Pada mulanya kehamilan Maria itu adalah instruksi dan perintah. Pada mulanya kelahiran dan terciptanya Yesus itu adalah firman dan perintah. Begitu juga gedung yang tadi. Jadi ketika saya mengatakan saya mau menciptakan atau membuat gedung berlantai 3 di area parkir sebelah kanan, bukan kalimat-kalimat saya, bukan perkataan-perkataan saya ini yang kemudian berubah menjadi gedung. Tetapi upaya daripada bawahan saya untuk mengabulkan apa yang saya kehendaki. Karena saya berkuasa. Saya penguasa. Apapun yang saya katakan itu yang terjadi. Seirama dengan Mazmur 33 nomor 9 yang tadi. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saya majikan. Saya mengatakan, saya mau gedung berlantai 3. Maka itu jadi. Saya mengatakan, saya menginginkan gedung berlantai 3 di sebelah kanan. Maka perintah saya itu menjadi ada. Apa yang isi dari perintah saya itu menjadi ada. Demikian juga keberadaan Yesus. Jadi bukan perintah Tuhannya yang nusul menjadi manusia, bukan. Tetapi isi muatan daripada perintah itulah yang kemudian terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya orang yang memahami ini dengan benar tidak akan mungkin menjadikan Yesus itu ya lebih daripada yang lain, apalagi menyetarakan dengan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu Bang Handi, bahwa apa yang kita bahas pada siang hari ini semoga bisa menjadi edukasi dan juga menjadi pengajaran terhadap saya pribadi dan juga teman-teman, termasuk Bapak Agung, ya Bang Agung, supaya dilembutkan lagi hatinya untuk menerima kebenaran itu. Saya akhiri ya Bang Handia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi saya memberi resume sedikit bahwa sebagaimana yang diterangkan tadi di Bible itu ada seorang penolong yang lain. Siapakah seorang ini? Memang harus seorang membawa roh kebenaran. Apa itu? Membawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah cahaya. Inilah yang dipakai, diadopsi oleh negara kita, Republik Indonesia tercinta, dalam hal mengusir penjajah Belanda yang membawa Bible ke Indonesia. Karena nggak mungkin Bible yang diadopsi
nggak mungkin Bible yang dibaca untuk melawan Belanda yang membawa Bible. Nggak mungkin Bible face Bible. Untuk itu berbanggalah menjadi seorang Muslim karena cahaya itu ada di setiap mujahidin, di setiap pejuang dalam rangka mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada urusan kasihilah musuhmu. Siapa pemusuh yang sejengkal saja tanah yang diambil di tanah kesayangan kita ini, tidak ada hukum kasihilah musuhmu yang berlaku di sana. Tapi kita semua serentak mempertahankan tumpah darah kita. Sekali lagi saya tutup dengan Al-Quran ada cahaya buat kita semua. Untuk itu jangan mengingkari cahaya itu, karena cahaya itu bersumber dari yang menciptakan langit dan bumi untuk menerangi semua kita ini. Sekali lagi, selamat tinggal Belanda, jangan datang lagi ke Indonesia. Cukup yang ada yang Anda sisakan adalah Bible yang tersisa yang diyakini sebagian manusia yang ada di Republik ini. Untuk itu Islam, kami Muslim masih sangat toleransi, tidak akan pernah berbalas dendam kepada agama yang Anda tinggalkan di Indonesia, karena kita harus saling hidup berdampingan, bertoleransi dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tutup? Iya, Pak Agung. Oh, udah. Tunggu. Udah dimatiin ya? Bisa dilanjut lagi, Pak Agung? Oh ya, saya juga nambahkan aja, kalau Mas Andi dari sisi Muslim, tadi sekarang dari sisi saya sebagai orang Kristen, saya menghargai apa yang diyakini oleh kawan-kawan Muslim. Ya itu sangat saya hargai, karena itu diimani ya. Saya tidak boleh menjelek-jelekan iman orang lain, tidak boleh ya, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan gitu ya. Kita harus saling menghargai. Yang perlu saya tambahkan, kalau tadi Bang Andi mengatakan Al-Quran adalah sebuah cahaya, demikian juga bahwa Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen juga merupakan firman Allah yang hidup juga ya, untuk keselamatan kita ya. Keselamatan kita itu artinya kalau di iman Kristen tanpa penebusan dosa tidak ada keselamatan. Udah gitu aja, makasih. Oke, makasih Pak Agung ya. Itu juga kepercayaan Anda, karena ini Fikar Official masih live ya. Jadi gini Pak Agung, kalau itu kepercayaan Anda bahwa Bible adalah cahaya Anda dalam bernegara, ya is okay aja. Tapi mohon maaf, kalau Bible merupakan cahaya petunjuk dalam Anda bernegara, dalam Anda belum minanas mengarungi hidup ini di tanah kesayangan kita ini NKRI yang kita hormati bersama, ya silakan saja. Tapi mohon maaf, kalau Anda dalam hal keterbatasannya banyak, tentu Anda harus ikut patuh kepada cahaya dalam itu. Seperti apa kemaslahatan umat. Jelas Al-Quran menjelaskan semua mengenai hukum nikah. Ya bolehlah Anda mengambil sisi lain bagaimana